Ibu. Muncul. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Oke, silakan. Ya, ini Oke, maaf Niko Kanho bukan? Bukan, Oh, saya bukan. bukan. Oh, Kebetulan Pak ini Kandu izin. Istino ini. oh, oke. Kebetulan Pak Kandunya izin ada Oh, kegiatan oke. mendadak. Ya, Ya, silakan. Oke, selamat pagi Bu Niati. selamat pagi Bu Ya, Elizabeth. ya, kenalkan saya Elizabeth, Agency Director dari Harvest Agency. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan ya Bu Niati ya untuk Ya, sharing panggil Buni di aja. tempat kami. Bu Ni ya, oke. Buni Nah, aja. thank you untuk waktunya. Bu, ini Ya, prestasinya luar biasa sekali ya. Sudah sejak 2005 nggak pernah absen prestasi terus ya. Luar biasa sekali MDRT, Star Club, Elite Star Club terus dapat prestasi terus. Nah, mungkin kita mau kenalan dulu nih ya sama Bu Uni ya. Kan belum kenal ya, kita belum ada yang kenal sama Bu Uni. Jadi kita mau kenalan dulu boleh. Bu Uni boleh. bisa sedikit memperkenalkan diri, mungkin background bergabung di Pro, kemudian kok bisa sampai bergabung di Pro, ceritanya gimana gitu. Silakan Bu Uni. Thank Ya, you. oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ko Kanho ya, KPM ownernya ya, Ya, juga betul. ke Iya, Popel atas iya, iya. kepercayaannya. Saya benar-benar sangat berterima kasih di kesempatan untuk berbagi ya. Saya bukan mau mengajari karena saya yakin Harvard jauh lebih jago. Cuman mungkin kebenaran aja mungkin saya yang ada yang lebih dulu. Maksudnya saya lebih joinnya lebih dulu ya di 2005. Jadi saya backgroundnya IT. 2004 saya jual saham saya di IT. Terus saya full time jadi ibu rumah tangga. Di mana waktu itu, sorry ya, saya bukan mau sok religius, tapi saya ceritain progres untuk masuk ke Prudential. Menurut saya sangat unik dan apa ya, benar-benar jalan Tuhan. Karena waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau yang namanya saya stok barang lagi. Saya nggak mau lagi punya karyawan, karena waktu itu saya punya 200 karyawan. Saya nggak mau lagi terikat dengan jam kantor. Saya nggak mau lagi, saya tetap mau pelayanan ya. Jadi saya kasih semua kriterianya kepada Tuhan. Sampai suatu ketika teman saya, waktu saya pernah tinggal di Harapan Indah, dia ketua lingkungan saya, terus dia ke rumah mau ngajak ketemu tuh nggak bisa terus. Akhirnya saya jadi nggak enak, saya pindah ke Kelapa Gading. Dia juga ikutan pindah ke Kelapa Gading. Akhirnya dia cerita, saya mau main ke rumah kamu. Saya bilang saya nggak mau kamu jualan. Saya bilang karena saya udah capek begitu saya jual saham. Tawaran bisnis tuh luar biasa banyak sekali dan saya nggak ada yang tertarik. Karena kriteria yang saya minta sama Tuhan nggak ada di situ. Nah, waktu Bernadette Purwani leader saya, dia ke rumah, dia ngobrol 1 jam, akhirnya dia cerita, buka komputer, saya bilang, tuh kan jualan, saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, saya mau cerita aja, oke. Nah, waktu dia cerita, saya kaget terus terang aja. Kenapa? Karena waktu itu saya punya anak 3, saya bikinin buat anak-anak saya, waktu saya punya uang, saya mau tambah nggak bisa. Saya mau rubah polis itu nggak bisa. Nah, waktu dia cerita bahwa di Prudential itu polisnya bisa dirubah, mau top up, mau apapun bisa, saya kaget. Tapi karena saya udah gengsi, saya nggak mau, saya bilang gitu ya. Akhirnya ya udah berakhir begitu aja. Terus dia ngajak leadernya namanya Ibu Francisca Christina, mungkin ada yang kenal ya, karena itu termasuk senior banget di Prudential. Nah, waktu dia ngajak ketemu, dia cerita, saya bilang, dorongan hati saya begitu kuat, saya bilang, saya pengen jadi agent gimana caranya. Jadi teman-teman saya nggak direkrut, saya menawarkan diri untuk jadi agent. Waktu itu timingnya bisa pas karena kakak ipar saya kena stroke. Nah, waktu kakak ipar saya kena stroke, anak cici saya, anaknya 2 masih kecil-kecil, cici saya terpaksa harus ambil fungsi kepala keluarga. Nah, waktu dia ambil fungsi kepala keluarga, saya ngerasain bahwa ternyata yang namanya asuransi itu dibutuhkan. Terus saya punya teman baik, anak keduanya itu kena leukemia. Nah, dia dibawa rumah sakit Karyadi, saya asli Semarang. Waktu di Semarang, rumah sakit Karyadi bilang udah nggak bisa diapa-apain, kalau mau bawa ke Singapura. Nah, waktu pertama kali dia dibawa ke Singapura, dokter pertanyaan, nah pertama adalah, ada 600 juta nggak? Teman saya bukan orang kaya, hotel apartemen pun dapat pinjaman ya. Jadi dia bilang nggak ada dok. Oke, berapa?
kalau nggak ada bawa pulang. Nah, langsung teman saya nanya, berapa biaya yang dibutuhkan pertama? Dia bilang minimal 200 juta. Kita teman-teman kumpulin duit itu kayak nggak ada artinya. Kayak air aja begitu ya, mengalir. Nah, dua kejadian itu yang menjadikan saya berpikir, saya mau hidup saya berarti buat orang lain. Saya mengajukan diri jadi agent. Nah, waktu saya jadi agent, saya bukan tipe yang disuruh-suruh. Moga-moga, saya nggak tahu di sini agent semua atau, leader semua atau campur ada agent. Campur. Campur, Campur campur. ya, oke. Ya, Ada nggak yang mempromosikan diri jadi agent juga? ada saya. Oke. Nah, waktu saya mengajukan diri jadi agent, saya bukan tipe yang disuruh. Jadi, saya cari tahu. Saya benar-benar cari tahu, belajar, training, semuanya saya nggak usah disuruh. Jadi, saya rajin sekali ke kantor. Nah, setelah saya merasa saya bisa, dengan PD-nya saya cerita ke teman yang sama-sama antar anak ya waktu itu. Nah, saya bilang, saya jadi agent Prudential, saya bilang. Waktu itu masih polos. Nah, saya cerita, kamu udah punya belum asuransi? Saya bilang, perjalanan saya nggak mulus soalnya ya, jadi saya perlu cerita. Jadi waktu saya cerita bahwa saya jadi agent Prudential, kamu udah punya belum? Dia bilang, oh udah punya. Suami saya, dia bilang, berapa? 500.000. Hah? Saya kaget, 500.000. Karena anak sekolah waktu itu bayarnya 1,5 juta. Saya bilang sama dia, kamu nggak salah nih ambilin suami kok cuma 500. Terus kamu udah punya belum? Dia bilang belum. Nanti kamu ambil sama saya ya. Padahal kita temen gitu ya, temen ya. Saya pikir ya udahlah, saya bilang kamu ambil sama saya gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, dia bilang nggak mau nanti kan agennya lain, dia bilang gitu. Waktu saya ditolak, saya nggak siap teman-teman. Saya benar-benar nggak siap, saya bilang ini bisnis apaan gitu ya. 500.000 aja saya ditolak gitu. Nah waktu itu saya bilang, saya nggak cocok dengan bisnis ini. Tiba-tiba saya menghilang, nggak pernah lagi datang ke kantor. Nah, saya panggilnya Cici Siska. Cici Siska tiba-tiba call. Bun, kok nggak pernah kelihatan di kantor? Karena saya tipenya rajin kan ke kantor. Saya bilang, Ci, saya nggak cocok dengan bisnis ini. Oh ya, kenapa? Masa 500.000 aja saya ditolak, saya bilang gitu. Saya dapat berapa sih? Paling 100.000, saya bilang gitu kan. Terus dia nanya saya satu. Bun, klien kamu waktu kamu bikinin 500.000, dia dapat berapa? Saya bilang dapat 100 juta. Oke. Kamu dapat berapa? 100.000, Ci. Oke. 100 juta dengan 100.000 gede mana? Saya bilang ya 100 juta lah, saya bilang gitu ya. Terus dia nanya saya lagi, Hun, kamu keluar modal apa? Di situ saya kaget. Iya ya, saya nggak keluar modal apa-apa gitu ya. Terus dia bilang gini, Hun, saya pernah cerita sama kamu kan, bisnis ini bukan jualan. Bisnis ini adalah bisnis bantu orang. Ingat nggak, saya selalu bilang, bisnis ini adalah malaikat tanpa sayap. Oh, gitu ya, Ci. Oke, jadi kamu cerita aja, cerita. Oh gitu, oke. Ya udah. Kamu mesti menempatkan diri bukan jualan. Oke, saya jalankan itu. Saya punya klien pertama, saya nggak ngerti sebenarnya apa itu, malaikat tanpa sayap, gitu-gitu saya nggak ngerti. Tapi waktu saya jalanin bisnis Prudential 2005, pertengahan tahun saya dapat kontes ke Beijing. Saya bilang, enak juga karena saya hobinya jalan-jalan ya. Akhir tahun saya bisa ke Tokyo. Saya ajak mama saya tadi, lihat ya di sandepan saya, mama saya pakai kursi roda. Jadi waktu itu saya bilang, bisnis ini enak banget nih. Enteng kerjanya gitu ya, cuma cerita-cerita gitu. Nah, suatu ketika tahun 2005 saya ajak temen deket, tinggalnya di Kelapa Gading juga, buka buat dia. Tahun kedua saya minta dia bikinin buat anaknya, dia single parent. Saya nggak usah coret-coret, gini aja deh ya, biar cepet ya. Nah, terus tahun ketiga dia kepleset di kamar mandi. Simple kan ya? Nah, waktu dia kepleset di kamar mandi, keantem shower di otak kecil, meninggal. Saya waktu itu takut banget loh. Kenapa? Benar nggak sih yang dikatakan klaimnya nanti keluar sekian. Waktu dia meninggal, karena kecelakaan meninggalnya kan ya, saya bisa kasih cek 545 juta. Di situ saya baru klik, oh ini toh artinya bantu orang. Oh ini toh yang namanya malaikat tanpa sayap. Itu yang membuat saya semakin pengen cerita ke banyak orang tanpa ada beban. Kepanjangan ya, pertanyaan satu banyak, jawabannya banyak.
Enggak lah, ini seru banget ya ceritanya ya. Jadi awalnya menyerahkan diri jadi agent. Betul. Sebenarnya tadi saya masih penasaran ya Bu Huni, apa yang menyebabkan Bu Huni itu kepingin jadi agent? Artinya pemicunya apa nih? Kalau boleh tahu, kok bisa akhirnya menyerahkan diri jadi agent? Kalau saya sih dulu menyerahkan diri jadi agent karena penasaran aja, kelihatannya kok income-nya enak gitu ya. Nah kalau Bu Huni waktu itu kenapa kalau boleh tahu? Iya, seperti yang tadi saya udah sampaikan bahwa waktu kejadian kakak ipar saya kena stroke, teman baik saya anak keduanya kena leukemia, saya mau dalam hati saya bilang Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya mau hidup saya itu berarti buat orang lain. Jadi saya waktu itu pokoknya nggak mau diganggu, saya tuh suka antar jemput anak saya tuh pelayanan gitu-gitulah ya. Jadi kalau pelayanan kan kita keluar uang. Nah, waktu saya memutuskan untuk full time, suami saya sampai bilang, karena saya tipenya bukan yang minta ya. Jadi suami saya sampai bilang, oke, kartu ATM saya kamu yang bawa. Oke. Tapi kan nggak enak gitu ya. Uang walaupun suami kasih, tapi kan kalau kita pelayanan kan pasti keluar uang. Jadi saya merasa, Tuhan, saya nggak mau kayak gini gitu ya. Saya pengen punya uang sendiri dari keringat saya sendiri, dan saya mau kasih, kasarnya mau berbagi kemanapun tuh nggak ada beban. Nah itu yang memicu buat saya mau dapat duit sesuai dengan kriteria yang saya bilang sama Tuhan. Waktunya bebas, nggak terikat dengan jam kantor kan. Saya nggak butuh karyawan, saya nggak butuh tempat, saya nggak perlu sewa tempat lagi, saya nggak terikat dengan jam kantor. Itu semua kriteria persis dengan yang saya butuhkan gitu ya. Makanya saya memutuskan, saya menawarkan diri jadi agent. Oke, luar biasa ya Bu Uni ya. Oke, teman-teman ini kita udah kenalan sedikit sama Bu Uni. Teman-teman boleh kalau ada pertanyaan langsung chat ya, nanti saya akan bantu bacakan untuk Bu Uni. Nah, kemudian saya mungkin mau bertanya dulu nih, Bu Uni kan awalnya kan kelihatannya masih agak susah nih ya, maksudnya untuk jualan awal-awal itu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian bisa dapat penghargaan, artinya kan nasabahnya mulai banyak atau mungkin juga mulai besar gitu ya preminya. Nah, itu mungkin prosesnya mungkin Bu Oni bisa bisa cerita sedikit awal-awal untuk struggle memulai begitu ya bisnis ini itu seperti apa? Ya, silakan Bu. Ya, terus terang aja, saya tuh orangnya gengsinya tinggi. Jadi background saya di IT itu saya nggak sama sekali nggak sentuh. Klien saya tuh saya nggak sentuh sama sekali. Pokoknya network saya di IT saya nggak sentuh. Kenapa? Karena sejak saya berhenti kan banyak sekali yang menawarkan peluang usaha. Terus mereka tahu saya di asuransi, itu kayaknya kok saya merasa mereka kayaknya agak ada jaga jarak gitu ya. Saya dalam hati saya bilang, saya nggak akan sentuh kalian, saya akan cari sendiri karena saya yakin saya punya misi mau bantu orang, dan luar biasanya apa ya, saya pokoknya buka mulut aja. Saya ketemu orang di lift, kan dulu kantor saya di Menara Tamrin, itu kantor pusatnya Prudential. Di dalam lift itu saya kenal, saya ketemu orang yang saya nggak kenal. Kan saya kantornya di situ, saya kurang lebih tahu lah ya, orang-orangnya biasanya kelihatan lah. Nah, suatu ketika ada orang yang saya nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan dia, pakaiannya tuh bener-bener kayak kalau saya boleh bilang tuh selebor banget gitu ya. Buat saya itu menarik gitu ya, kenapa orang ini kok bisa datang ke kantor gitu ya, ke gedung Menara Tamrin gitu ya. Nah, saya tanya dia, Pak, boleh tahu kantornya di mana? Dia bilang, saya yang supply untuk CCTV-nya. Oh, oke. Terus Bapak sekarang mau kemana? Saya mau ke parkiran. Dia bilang gitu. Oke. Pak, Bapak pernah dengar nggak? Kalau misalkan nih, waktu itu saya bener-bener ngomong tuh asal-asal ngomong gitu ya. Saya cuma bilang, Pak, Bapak kalau misalkan nih, bulan lalu kena demam berdarah, Bapak bayar sendiri atau dibayarin? Bayar sendirilah, kan saya usaha sendiri. Dia bilang gitu. Oh, oke. Pak, kalau misalkan ada yang mau bayar ini, Bapak mau nggak? Mana ada, dia bilang gitu ya. Bener ada Pak. Serius, dia bilang gitu. Serius lah. Terus akhirnya dia bilang, ya udah deh ketemuan yuk. Kapan? Ke kantor saya, dia bilang gitu. Itu pertama. Jadi saya mau harus buka mulut gitu ya, karena saya dikasih tahu bisnis ini adalah bisnis buka mulut. Itu klien pertama saya bisa closing satu keluarga. Ada pameran di pameran buku Gramedia gitu ya, di mall. Saya ngelihat suami istri bawa anak masih gendong bayi gitu ya. Saya bilang, anak pertama ya, saya bilang gitu. Iya, selamat ya.
anaknya cewek. Saya bilang, ih lucu banget, saya bilang gitu. Ngomong-ngomong sudah dibikinin belum tabungan pendidikan buat anaknya? Oh belum Ci, dia bilang gitu kan. Mau nggak saya bantuin? Boleh Ci. Jadi apa ya? Dari situ saya semakin percaya bahwa bisnis ini mesti buka mulut gitu loh. Jadi dimanapun lagi antri di bank, saya cuma buka mulut gitu ya. Saya cuma bilang, mau nggak kamu dengerin? Kalau mau, boleh nggak kita atur waktu ketemu? Kalau nggak mau ya buat saya nothing tulus gitu ya. Ada nggak yang nolak? Ya ada. Nggak ada yang smooth semuanya ya. Terus ada satu yang saya dapat itu juga adik saya di Semarang, dia bilang gini, Ci saya mau beli ruko, orangnya yang punya di Jakarta, dia bilang gitu. Cici bisa bantuin nggak? Artinya kan saya nggak kenal juga gitu kan. Tapi saya dapat nomor teleponnya. Jadi saya telepon dia, saya bilang, Pak, saya mau beli ruko Bapak, boleh nggak kita ketemu? Oh boleh, boleh. Ya udah ketemu, ngobrol. Terus dia nanya saya, kamu ngerjain apa? Saya bilang di Prudential. Oh ya, Prudential itu apa? Dia bilang gitu. Nah, waktu saya jelasin bahwa Pak, Bapak saya yakin karena dia pengusaha sukses ya. Saya cuma ngambil contohnya waktu itu kekecilan sih. Kejadian itu membuat saya nyesel kekecilan. Tapi buat saya waktu itu ya gede gitu ya. Saya bilang, Pak, saya yakin Bapak punya deposito banyak lah. 1M pasti banyak ya Pak ya. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Pak, mau nggak kalau 1M, Bapak taruh aja di Prudential, Bapak mendapatkan jaminan 1M lagi. Maksudnya gimana? Kalau terjadi risiko sakit kritis atau Tuhan panggil. Yang benar, dia bilang gitu. Benar Pak, kalau di bank kan Bapak nggak dapat apa-apa, selain bunganya cuma kecil kan, saya bilang gitu. Serius nih Hun, cuma 1M? Iya benar. Ya udah saya ambil waktu itu 10%. Untuk bayar premi tahun pertama, 90%-nya saya taruh di investasi. Tahun kedua tarik lagi 100%, 100 juta lagi gitu kan ya. Udah setelah itu cuti premi. Waktu itu dia ngelihat hasilnya kok bagus investasinya ya. Dia taruh buat istrinya tahun kedua. Taruh lagi buat istrinya. Dia malah nggak tambah buat dia. Nah, kejadian itu yang membuat saya berpikir orang ini kaya. Setiap 6 bulan sekali medical check up. Ternyata yang namanya medical check up juga nggak guarantee. Kenapa? Karena waktu itu kejadian di 2000, kalau nggak salah 2014 ya. Dia itu ternyata waktu dia cerita sama saya, Hun, kayaknya ada nggak bener nih dengan badan saya. Kenapa Pak? Saya kencing sakit, dia bilang gitu. Oke, tapi dokter sini bilang kok ada sesuatu di ginjal saya. Tapi saya nggak yakin, dia bilang gitu. Oke, karena kan saya rajin medical check up di Aussie. Oke, dia ke Singapura diperiksa ternyata benar, ada massa di ginjalnya. Dia nggak percaya lagi, dia balik ke Aussie, memang benar. Akhirnya dia mutusin operasinya di Singapura, nah itu keluar. Waktu dia kejadian kena kanker di ginjal, itu saya bisa kasih cek sebesar 4,7 dari 1 miliar itu. Nah, itu yang membuat apa ya, semakin saya nggak ada beban, cerita gitu loh. Itu sih. Oke, luar biasa ya. Bu Huni, ini kan tadi ceritanya proses perjuangannya ya. Nah, boleh nggak Bu Huni juga boleh cerita ke teman-teman yang paling istilahnya pengalaman paling nggak enaknya Bu Huni, masih ada yang diingat nggak yang bisa Oh di-share ke ada. teman-teman? Saya sih nggak parah, nggak sampai di apa ya, disiram kopi gitu ya, enggak. Tapi saya pernah, saya punya satu klien, saya prospek dia 5 tahun. Setiap kali saya, kebenaran teman gereja, ya saya ketemu, saya ngobrol ke suaminya nih. Enggak, sampai akhirnya saya tahu. Ternyata decision maker-nya itu adalah istrinya. Jadi teman-teman mesti tahu siapa decision maker. Siapa pengambil keputusan itu penting sekali. Seberapapun kita bekerja keras, kalau kita follow up orang yang salah, itu nggak bakal berhasil. Saya waktu itu sudah jalan 5 tahun. Saya tahu istrinya yang mengambil keputusan kan. Tapi setiap kali saya ngomong ke istrinya, dia bilang, Hun, saya nggak butuh. Memang dia kaya. Dia punya properti itu banyak sekali. Jadi dia bilang, enggak saya nggak butuh. Dia bilang gitu, oke. Jadi
akhirnya saya berpikir gimana ya. Sampai akhirnya saya bilang, saya waktu itu SMS ke bapaknya. Pak, saya sedih nih, saya lagi sedih, saya bilang, saya kirim. Setelah saya kirim, saya takut loh. Kenapa saya terlanjur kirim? Ya udah deh, udah terlanjur, udah kirim, ya udah gitu kan. Si bapak bales, kenapa Hun? Dia bilang gitu. Iya, saya tuh sampai sekarang kok masih belum bisa bantu bapak, saya bilang gitu. Saya tuh masih belum bisa bantu supaya bapak terproteksi sekeluarga. Setelah itu dia nggak balas loh. Aduh, saya bilang, saya salah nih gitu ya. Ya udahlah, udah terlanjur kan nggak mungkin saya hapus gitu kan. Ya udah. Teman-teman tahu nggak? Besoknya istrinya call saya. Hun, kamu tolong bikinin deh 3 miliar tuh berapa sih preminya kalau di kamu, dia bilang gitu. Saya kaget loh. Terus, Bu, boleh nggak ketemu? Nggak usah. Aduh, tipe istrinya tuh kayak gitu tuh. Nggak usah, kamu bikinin aja deh. Nanti kamu kabarin ya, dia bilang gitu. Saya terus terang aja nggak srek dengan istrinya, karena tipenya seperti itu. Ya udah, saya kasih tahu dia, sekian Bu. Oke. Tapi saya tuh penasaran gitu ya. Kenapa ya ini si ibu kok tiba-tiba nanya gitu kan. Akhirnya, saya bilang sama dia, Bu, saya udah bikinin. Oke. Boleh nggak ketemu supaya saya bisa lebih menjelaskan lebih baik lagi gitu loh daripada lewat telepon. Ya udah deh, datang kata dia gitu. Tipenya kayak gitu tuh. Orangnya model-model to the point, model rada-rada kasar gitu ya. Terus saya datang, kan janjian jam 11. Teman-teman, kalau datang janjian sama orang, usahakan sebelumnya deh, beneran. Jangan datang janji 11, datangnya jam 11 persis, jangan. Saya datang setengah 11, teman-teman. Saya datang kan sekretarisnya tahu kan, dia ngasih tahu bosnya. Ibu, ini ada tamu nih, udah. Oh iya. Ibunya tuh nggak ada, masih belum datang di luar. Sampai dia datang jam 11 lebih seperempat. Bikin dia rasa bersalah. Bener-bener, waktu itu dia merasa bersalah ya. Dia bilang, aduh sorry ya, kamu udah datang duluan, segala macam gitu ya. Nah, akhirnya ketemu, dia mutusin ambil. Saya ngomong sama dia, Bu, maaf nih, saya penasaran nih, boleh nggak saya pengen tahu kenapa sih kok Ibu jadi tanya ada asuransi kebutuhan ini kan saya udah lama gitu ya. Dia bilang apa coba? Iya nih nggak tahu sih Bapak, dia bilang gitu. Malam-malam masa dia bilang gini, Mam, kita tuh punya asuransi ada nggak sih? Adalah di Singapura, berapa biji? Cuma 1 katanya. Hah? Cuma 1, nggak salah nih Mam. Emang Papi mau katanya. Ya kayaknya perlulah, dia bilang gitu. Yaudah deh, panggil Huni deh. Teman-teman, asal kita tahu siapa decision maker-nya, kalau kita hubungin dia nggak mempan juga, saya kilik-kilik pasangannya loh. Jadi teman-teman jangan sampai merasa, aduh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kok nggak bisa-bisa ya. Jangan putus asa, terus tabur. Tuayan kapan kita nggak tahu. Tuayan itu waktunya Tuhan. Nah, ada satu lagi kejadian yang nggak enak lagi ya. Apa ya? Yang nggak enak, oke, satu lagi ya. Saya itu punya tetangga. Saya tahu dia orang kaya, tapi sebenarnya secara pribadi saya nggak srek sama dia. Kenapa? Orangnya juga kasar gitu ya. Dia main asuransi general. Saya cerita sama dia, saya bilang, Pak, Bapak kan uangnya pasti banyak ya, saya bilang gitu. Boleh tahu nggak, Bapak ada pakai pihak ketiga nggak uangnya? Buat itu dia nancep loh teman-teman. Saya bilang sama dia, kalau terjadi resiko terhadap Bapak, kewajiban itu bukan langsung hilang kan. Kewajiban itu akan diturunkan kepada istri dan anak-anak Bapak. Udah, orangnya cuek banget gitu ya, udah pergi gitu aja. Ya udah. Suatu ketika dia call saya, Hun, ke kantor deh, dia bilang gitu. Dia cerita, saya itu ada utang 4 juta US dollar. Dia punya hotel di Bandung, dia pinjem. Waktu saya pinjem itu, udah ada perjanjian tuh, kalau terjadi resiko dengan saya, istri dan anak-anak saya yang nanggung. Saya jadi ingat kamu nih, dia bilang gitu. Oke, tolong bikinin deh 4 juta US dollar berapa yang harus saya bayar.
Dia harus bayar 100.000 US dollar. Buat saya terus terang aja teman-teman, waktu itu 2007. Buat saya itu seperti kayak baby saya gitu ya. Saya begitu mengharapkan, saya begitu, aduh ini luar biasa Tuhan. Kalau saya dapat 100.000, saya udah kebayang 30% komisi gitu ya. Waduh itu pokoknya buat saya itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kan diminta medical check up udah pasti ya. Diminta yang namanya laporan keuangan sudah pasti. Medical check up darah, urin bagus semua. Jantung bagus semua. Hanya kurang satu, ronsen. Ronsen kan tujuannya sebenarnya ke paru-paru, betul? Tapi ternyata ada penipisan di pembuluh darah jantung. Sama reas ditolak loh teman-teman. Tapi waktu itu karena saya masih agent baru, nggak terlalu ngerti. Harusnya saya tinjau ulang, tes ke tempat lain. Itu nggak saya lakukan. Jadi ini saya sharing supaya teman-teman, kalau punya case yang mirip dengan saya, jangan mudah putus asa, coba lagi ke tempat lain, lakukan medical check up. Kalau perlu bayar sendiri ya udah bayar sendiri. Jadi waktu itu saya fight. Saya bilang mestinya enggak lah, tapi saya nggak melakukan medical check up ulang. Saya sampai fight ke Ibu Evelyn segala macam. Akhirnya teman-teman tahu nggak? Dia ambil di Singapura diterima. Prudential Singapura. Saya langsung marah sekali. Saya bilang sama pusat, saya bilang ini nggak fair buat saya. Karena apa? Prudential Singapura terima kok, kenapa di Indonesia nggak terima gitu ya. Tapi Prudential bilang, dari Indonesia bilang, reasnya nggak mau terima pun, karena resikonya besar. Dia menyimpan bom waktu di dalam tubuhnya. Jadi sewaktu-waktu tuh bisa pecah gitu ya. Kalau dia pecah berarti Prudential harus bayar 4 juta US dollar. Itu siapa? Reasnya kan. Jadi reasnya nggak mau. Nah, dari kejadian itu saya belajar banyak teman-teman. Bahwa satu, kita tidak boleh berharap penuh terhadap case-case besar. Gara-gara saya berharap penuh terhadap case ini, saya terus terang aja kayak apa ya? Waktu saya di reject, di decline SPAJ ini, saya benar-benar lemes loh teman-teman. Kayak kehilangan motivasi, membuat saya nggak ada semangat, nggak ada gairah untuk berjuang. Nah itu kesalahan saya. Kenapa? Karena saya menganggap itu cash cow saya. Padahal hasil itu kan, tuaian itu kembali lagi milik Tuhan kan. Nah itu pengalaman pahit dan saya nggak mau ulangi lagi. Itu sih. Moga-moga bermanfaat ya. Iya, oke luar biasa sharingnya Bu Uni, thank you. Ini tadi ada satu pertanyaan yang tadi 3 miliar yang case yang pertama tadi itu beli fasilitas apa ya? UP Jiwa atau apa yang 3 Ya, miliar? saya hanya ambilkan karena umurnya waktu itu kan 58. Waktu itu hanya ada pilihan sisi atau jiwa. Jadi saya ambilkan 1 miliar untuk sisi atau jiwa. Jadi either one. Kalau dia sakit kritis ya langsung polisnya tutup. Kalau dia meninggal ya langsung tutup gitu. Waktu itu masih adanya produk itu. Gitu. Oke, oke. Bu Uni tadi kan baru cerita satu case yang gede ya, maksudnya large banget tuh ya, 100.000 dolar. Nah, boleh nggak Bu Uni juga cerita big case yang lain? Jadi artinya Bu Uni pasti sering ya, beberapa kali ada big case, big case. Nah, ada nggak yang kisah-kisah spesial? Gimana sih caranya kok bisa dapat big case itu? Mungkin dapat nasabahnya kenal dari mana, terus kemudian pendekatannya seperti apa, cara menjelaskan konsep-konsep yang digunakan apa, sampai akhirnya bisa closing big case gitu. Ya. Thank you Bu Uni. Ya, jadi saya kembali lagi dapat satu klien gede itu saya nggak kenal. Saya punya teman waktu saya di perusahaan IT, saya punya accounting manager. Nah, accounting manager ini waktu saya berhenti dia tahu saya udah pull out saham saya, terus dia jadi freelance konsultan pajak. Saya yang masukin beberapa perusahaan buat dia gitu ya. Nah, saya suka ngomong sama dia juga klien saya, terus saya bilang, namanya kebenaran Ling ya. Ling, kalau ada referensi ya, tolong dong, saya bilang gitu ya. Saya sama dia soalnya dekat. Kalau ada referensi nih, bagi-bagilah ya. Dia bilang gitu. Oke. Dia tiba-tiba call. Bu, ini ada nih, masih muda orangnya, pemilik usaha. Dia masih single. Dia belum punya asuransi, dia bilang gitu. Oh, oke.
Dia pendidikannya dari Aussie, dia ngerti asuransi itu penting. Oke deh, boleh ketemu. Saya diketemuin, masih muda. Terus saya waktu ketemu, saya jelasin, ya, kenapa sih perlu asuransi gitu ya. Terus saya bilang sama dia, waktu itu ambilnya nggak terlalu dibilang gede, buat saya lumayan lah ya, karena sekitar 300 jutaan apinya. Ya, jadi setiap tahun dia harus bayar 300 juta karena saya cuma bilang sama dia, mau nggak kamu selama ini karena satu, kan nggak ada tanggungan sama sekali. Uang kamu selama ini kamu taruh di mana? Ya di bank lah. Terus kamu mainin apa? Nggak ada. Mau nggak uang kamu itu bekerja buat kamu? Kenapa? Karena kalau terjadi resiko, pada saat terjadi resiko itu, jangan sampai kamu pakai uang dari tabungan kamu. Terus dia nanya, emang manfaatnya apa? Saya ambilin waktu itu adalah sakit kritis. Bukan yang sekarang PCB ya. Sakit kritis, ada jiwanya, terus rumah sakit, segala macam lah ya. Nah, terus setelah saya ambilin, akhirnya dia setuju. Nah, setelah itu kejadian maminya meninggal, kena kanker. Nah, di situ dia bilang sama saya waktu itu, Hun, mami itu waktu itu kamu udah tawarin ya, mami nggak mau ambil, dia bilang gitu. Waktu itu saya tawarin maminya loh, tapi maminya merasa karena dia orang kaya, nggak perlulah, sehat-sehat kok, selama ini jaga badan gitu ya. Orangnya juga bukan yang gemuk gitu ya, pola makannya sangat sehat, masak sendiri gitu ya. Nah, terus karena kejadian itu anaknya bilang, ternyata benar ya apa yang kamu bilang. Mami tuh habisnya banyak sekali karena dia berobatnya ke Singapura sampai mau ke China segala. Jadi dia bilang, penting ya Hun, iya. Nah, waktu PHS menjadi PPH Plus, saya bilang sama dia, kamu mesti punya yang sesuai tagihan. Dia ambilnya apa coba teman-teman? Dia ambilnya yang diamond. Dia mau seluruh dunia. Oke, saya bikinin aja kan sesuai permintaan dia. Nah, berjalannya waktu, teman-teman kalau punya klien, terutama klien-klien yang udah lama, apa yang mesti teman-teman lakukan? Teman-teman mesti cek satu-satu, masih ada nggak nilai tunainya? Nilai tunainya itu harus dioptimalkan. Nah, waktu saya cek nilai tunainya dia, saya bilang, aduh, gede banget ya, 700 jutaan loh. Nah, waktu saya ketemu dia lagi, saya kan selalu keep in touch dengan dia. Saya bilang sama dia, nilai tunai kamu tuh kok sayang kamu diemin. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Prudential keluarin produk bagus banget, PCB 88. Saya waktu itu tawarin dia 8 miliar. Karena usia dia sampai 8 miliar, karena saya PEC, itu nggak kena medical check up kan. Dia bilang sama saya keluarin angkanya, dia bilang, nggak mau, nggak usah 8 miliar, 5 miliar aja deh. Tahu nggak teman-teman, tetap yang 700 jutanya dia nggak mau kotak-atik loh. Dia ambil dari nilai duit dia yang ada di tabungan, entah di deposito atau apa. Jadi biarin aja deh Hun, 700 jutanya biar berkembang deh. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Apalagi sekarang di final sprint ya. Teman-teman, bikin satu daftar nama dari klien yang sudah ada. Usahakan 60. Kalau teman-teman yang udah lama mungkin dapat lah ya 60. Satu persatu dicek. Apa yang sudah dimiliki, apa yang belum. Kalau perlu dibikinin tabel, tabelnya itu misalkan satu keluarga, ayah, ibu, anak gitu ya. Terus kita bikinin lagi manfaatnya, ada jiwa, ada sakit kritis gitu ya, ada rumah sakit. Nah, dari tabel itu kita sebelah kiri itu adalah ayah, ibu, anak-anak ya. Yang atasnya apa? Jiwa, sakit kritis, terus rumah sakit. Nah, dari tabel itu kita bisa kasih tunjuk ke dia untuk review polis dia. Ketahuan ada yang bolong kan? Ibunya ternyata belum ada manfaat sakit kritis. Dia pasti akan nanya. Karena yang ada manfaat itu kan kita blok. Betul? Udah ada bayangan belum? Ada ya? Nah, waktu kita tunjukin, dia pasti akan nanya, ini kenapa ada bolong ya? Iya Pak, Ibu belum punya manfaat sakit kritis. Emang apa sih sakit kritis? Nah, kita masuk dengan PCB 88. Itu ya, bikin daftar nama. Terus setelah itu gimana? Kita lihat lagi, mana yang memungkinkan.
kayaknya nih kita mungkin udah lama nggak kontak, kita say hello, kita balik lagi review polisi dia. Mungkin dia sekarang keuangannya lebih bagus. Jadi teman-teman jangan pernah underestimate klien yang dulunya bukanya cuma 500.000 gitu ya. Tetap kita follow up lagi, kita say hello sama mereka, kita kasih tahu Prudential keluarkan produk yang bagus banget. Apa itu, Hun? Satu, ya, saya nggak pernah nyebut produk karena buat dia kan nggak ngerti apa itu VCB 88, apa itu perwarisan, dia nggak ngerti. Saya cuma bilang, mau nggak uang kamu yang ada di bank, kamu pindahin deh sebagian. Terus buat apa? Kalau tidak terjadi resiko, uang kamu nggak hilang. Oh ya? Tapi kalau terjadi risiko, kamu kan biasa harus ambil uang di bank dong. Contohnya apa? Ya, sekarang ini nih banyak sekali orang sakit kanker. Ini sejak ada COVID, banyak sekali yang kena kanker payudara. Saya bilang kalau terjadi klien saya waktu itu kena COVID, kena sakit kanker payudara, keluar ke Pineng, biayanya berapa saya sebutin. Terus saya bilang sama dia, kalau terjadi risiko seperti klien saya ini, dapat uang besarnya, misalkan kita ambil 5 miliar. Teman-teman jangan pernah ragu-ragu keluarkan angka besar. Kenapa? Kalau angka kecil dia mampu, dia nggak akan melirik dan teman-teman nggak akan menjadi perhatian dia. Jadi selalu saya berani sebut angka besar, karena saya kurang lebih saya tanya dia, menurut kamu nih angka yang kamu butuhkan, misalkan 8 miliar, kecil atau menurut kamu gimana? 8 miliar, kegedean lah, nggak usah. Oh gitu. Menurut kamu berapa? 6? Saya nggak pernah mulai dengan angka 1 miliar, teman-teman. Selalu saya bikinnya tinggi, tinggi, tinggi. Kenapa? Karena saya kalau berdasarkan pengalaman yang pertama tadi, pengusaha, saya cuma ambil 1 M. Dia dapatnya cuma 4,7 miliar kan. Buat dia itu uang kecil. Tapi ya tetap dia bersyukur, dia ngomong, saya terima kasih Hun, kamu bantu. Tapi buat dia segitu tuh kecil gitu loh. Nah gara-gara itu saya nggak pernah mau main kecil. Angkanya tuh selalu saya gedein. Bahkan mereka-mereka yang saya tahu misalkan pekerja gitu ya, saya akan tanya dia, kurang lebih income kamu boleh nggak yang kamu bisa saving, itu kurang lebih bisa berapa? 20 juta? Kan saya tahu rumahnya tinggalnya di daerah mana. Terus apalagi teman-teman mesti tahu ya, rumahnya tinggalnya di daerah mana. Rumah itu dia punya ataukah dia kontrak. Terus dia rumahnya itu misalkan kita pernah datang kan kita lihat dong, kayak apa sih kemampuan orang itu, anaknya sekolahnya di mana. Iya kan? Kurang lebih saya tahu pengeluaran dia rutin berapa. Kalau dengan misalkan tinggal di Kelapa Gading, dia punya 3 anak, sekolahnya juga international school, saya yakin minimal 50 juta udah setiap bulan. Nah, di situ saya akan bilang sama dia, Pak, sebulan Bapak bisa nggak nyisihkan misalkan 60-an juta? Dia mikir, 60-an juta ya. Kenapa saya sebut angka 60-an juta, Pak? Karena saya mau pengeluaran rutin Bapak sebulan, itu harus ada lebihnya. Boleh nggak saya kira-kira kurang lebih pengeluaran Bapak 50 juta? Ya memang sih. Nah, dari situ saya main angkanya. Kalau saya cuma bilang sama dia 10 juta, dia nggak akan lirik. Tapi dia nggak akan bilang ke kita, wah kamu bikinnya terlalu kecil, nggak bakalan. Cuma dia ingat bahwa angka yang kita keluarkan nggak akan menarik buat dia. Jelas? Oke, thank you Bu Hun. Ceritanya menarik sekali ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, maksudnya yang saya dapat dari sharingnya Bu Hun ini, biasanya kita ini sungkan ya, maksudnya kalau nyebutin angka besar, nah itu kadang agent itu sungkan gitu ya, kalau agent baru terutama gitu ya. Nah ini belajar dari pengalamannya Bu Hun ini, harus berani sebutin angka besar. It's okay, kalau misalkan kebesaran mereka pasti akan tawar gitu ya. Tapi kalau kita yang kekecilan, nggak mungkin mereka yang up gitu ya. Jarang pengalaman kalau kita buka angka kecil, terus kemudian nasabah yang up sendiri itu jarang. Begitu ya Bu Hun ya. Ya. Oke, selanjutnya saya penasaran pengen tanya nih Bu Hun. Ini kan MDRT-nya berturut-turut terus nih ya. Nah, awal mulanya seperti apa Bu? Ini kok tiba-tiba jadi kejar MDRT, terus kemudian kok jadi berkelanjutan sampai sekarang? Apa yang didapat sama Bu ini dari MDRT ini?
Oke, boleh saya share nggak echoing MDRT? Boleh, silakan. Bisa. Sebelum masuk sharing MDRT ya, saya cuma bilang gini. Saya join 2005. Tapi saya mengenal MDRT itu di 2012. Siapa yang mengenalkan? Mariana Sofia. Jadi waktu itu dia bilang sama saya gini, Hun, ikut MDRT yuk. Hah, MDRT apa itu? Buat saya tuh binatang aneh gitu ya. Kita nggak tahu, nggak pernah dengar, karena dulu kan di Prudential MDRT nggak pernah digaung-gaungkan. Setuju ya? Jadi waktu saya dikasih tahu sama Mariana, dia cuma bilang, Hun, ikut yuk. Ikut apa? Mentoring Ibu Janet, dia bilang gitu, JMA mentoring. Saya waktu dengar gitu, sebenarnya apa sih Mar? Saya bilang gitu, MDRT itu ternyata kelas dunia, Hun. Oh ya? Oke, saya ikut. Waktu dia bilang seperti itu, saya ikut. Nah, ini saya akan sharing ya, kenapa saya ikut. Jadi saya kenal MDRT bukan udah lama loh teman-teman, saya setelah tahun ke-7 saya. Kelihatan jelas? Belum, masih proses. Kelihatan nggak? Masih proses, Bu, nih. Sebentar, belum keluar gambarnya. Udah? Belum, Belum? belum. Masih Oke. abu-abu. Oke, saya share lagi. Ya, coba diulangi lagi. Sekarang? Belum juga, masih belum. Hah? Masih, sudah. Udah bisa MDRT echoing. Ya, oke. Teman-teman, kebenaran saya dikasih kepercayaan oleh Prudential. Tahun ini, tahun pertama saya ditunjuk sebagai PMC. Apa itu PMC? PMC itu adalah Prudential MDRT Committee. Sebelum jadi PMC ini, PMC itu adalah sebagai penghubung antara Prudential Indonesia dengan MDRT Indonesia. Jadi sebelum itu di 2016 saya join di Komite MDRT Indonesia sebagai IMC ya. Nah, tahun ini saya sebagai MCC-nya di MDRT Indonesia. Nah, apa itu MDRT echoing ya? Sebentar. Kelihatan? Apa itu MDRT? Mungkin banyak teman-teman yang belum terlalu ngerti juga. Saya akan bicara sekilas aja ya. MDRT itu adalah singkatan dari Million Dollar Round Table. Itu didirikan tahun 1927 di Amerika Serikat. Teman-teman lihat di sini ya, ujung kiri kelihatan ya, logonya MDRT itu meja bulat. Kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, ini adalah logonya MDRT dan di Amerika, di HQ-nya memang benar ada tuh mejanya. Ya. Jadi ini adalah Asosiasi Global Independent. Jadi benar-benar istilahnya ajang profesional di mana kita sebagai agen asuransi itu diakui oleh MDRT. Waktu saya tahu seperti itu, ternyata jumlahnya nggak banyak gitu loh. Seluruh dunia itu hanya ada 2%. Jadi waktu saya dikasih tahu Mari bahwa Hun, kita mesti masuk ke dalam anggota MDRT. Dan anggotanya itu lebih dari 72.000 profesional asuransi jiwa dan jasa keuangan terkemuka di Indonesia. Lebih dari 500 perusahaan di 70 negara. Ya. Nah, misinya MDRT ini saya sukanya gini. Menjadi jaringan internasional insan profesional atau penasehat jasa keuangan asuransi dan investasi terdepan yang dihormati dan mengedepankan para anggotanya yang melayani nasabah dengan kinerja teladan dan standar etika, pengetahuan, layanan, dan produktivitas tertinggi. Saya suka sekali dengan misinya. Ya, jadi benar-benar kita dituntut menjadi seorang profesional karena saya juga mau profesional. Ini targetnya tahun ini, teman-teman. Kita menjadi seorang MDRT kalau kita punya first year premium collected, premi yang dibayarkan oleh klien kita usahakan adalah tahunan yang diterima oleh Prudential. Tahun ini 523 saya bulatkan menjadi 524, maka kita menjadi seorang MDRT. Itu yang disebut sebagai seorang MDRT kalau kita mendaftar keanggotaan sebagai MDRT. Ya, kita selain dinyatakan oleh Prudential,
mencapai MDRT atau COT 3 kalinya, atau TOT itu 6 kalinya, kita juga harus daftar. Dan itu memang ada biaya ya. Nah, itu baru sah sebagai seorang MDRT. Nah, apa sih manfaat keanggotaannya? Kita punya jaringan global, kita bisa berkumpul bersama untuk belajar, dan mereka tidak pelit ilmu, teman-teman. Mereka yang sudah senior, saya pernah ketemu dengan Mehdi, itu udah umurnya 90-an tahun. Sekarang sih beliau udah meninggal, ya. Jadi mau berbagi ide, dan tidak ada yang namanya mereka itu pelit ilmu, nggak ada. Terus kita juga dapat majalah Round the Table, itu terbitnya 2 bulan sekali, sekarang udah ada bahasa Indonesianya. Terus apa, sumber daya daring, kita bisa masuk tuh, memuat, kita bisa lihat ya, resource zone, sharing-sharing dari global conference tahun-tahun sebelumnya maupun yang baru dari tahun ini waktu di Sydney, maupun annual meetingnya ya, kita bisa banyak sekali konten yang kita bisa lihat. Terus apalagi kita bisa ikut yang namanya pertemuan. Nah, pertemuan ini juga ada yang namanya pertemuan tahunan. Itu tahun ini nanti, tahun ini kan waktu itu udah terjadi di Anaheim. Tahun ini yang untuk Asia itu di Sydney. Itu luar biasa gitu ya. Konsep manusia seutuhnya ini yang saya kena. Kenapa saya mau menjadi seorang MDRT dan konsisten untuk menjadi seorang MDRT. Terus apalagi e-newsletter MDRT itu ada, mereka punya ya, dikirim ke email kita. Nah, apa itu whole person concept? Kenapa saya mau menjadi seorang MDRT? Dulu saya nggak ngerti. Saya tuh mesti gimana sih? Ternyata setelah saya mengenal whole person concept ini, ada 7 pilar di mana saya bisa membalance, menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya. Itu yang saya cari ternyata selama ini. Saya nggak mau kerja terus, nggak mau. Saya mau seimbang antara apa? Kesehatan, saya harus olahraga. Saya harus namanya belajar. Education itu nggak bisa kita bicara selalu bilangnya gini kan. Saya nggak suka baca buku. Saya nggak mau belajar, mesti bayar segala macam. Nggak bisa teman-teman. Kita nggak boleh cuman leher ke bawah aja yang kita isi. Tapi leher ke atas kita juga perlu. Maka kenapa kita perlu belajar. Bisa dalam kondisi waktu pandemi itu luar biasa. Kita bisa melalui Zoom, mau apapun kita bisa lakukan ya. Jadi education itu sangat-sangat penting. Dari Harvard saya yakin juga banyak sekali training yang diberikan. Saya lihat tadi juga banyak kontes, luar biasa sekali. Teman-teman sangat beruntung berada di Harvard. Terus apalagi karir, ternyata di bisnis asuransi pun kita di Prudential juga ada karirnya, jenjang karirnya. Sebagai agent waktu itu ada UM, SUM, AM. Sekarang dipersingkat, ya kan? Lebih singkat, lebih jenjangnya cuma 3 layer. Ada agent, terus associate agency director sama agency director. Itu karirnya jelas sekali. Bahkan kita juga bisa masuk ke MDRT HQ. Kita bisa mulai dari level kita di Indonesia dulu. Terus apalagi service yang diberikan ini juga luar biasa. Kita bisa melayani itu nggak hanya cuman di lingkungan kita, di perusahaan kita, di company kita di mana kita bernaung, tapi juga bisa di dalam seperti contoh yang paling gampang. Adalah service itu apa sih? Dalam kondisi tadi hari ini di Jakarta ada gempa. Sumbernya ada di Cianjur. Luar biasa sekali, ternyata banyak yang menjadi korban, rumahnya roboh. Nah, kita juga bisa mengambil bagian di dalam servis kita. Apa itu? Berbagi. Ya, jadi kita benar-benar bisa gak hanya mau terima aja, tapi juga kita menjadi saluran berkat buat mereka semua. Terus apa? Financial. Uang kita banyak, kalau kita nggak mau berbagi juga nggak enak. Uang kita banyak, kita nggak sehat juga nggak enak. Makanya kita harus menyeimbangkan semua 7 pilar ini. Spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Dulu rasanya waktu tuh nggak ada untuk berdoa gitu ya. Waktunya tuh rasanya tuh udah capek Tuhan, udah mau tidur gitu ya. Sekarang kita bisa bangun spiritual kita, relasi kita dengan Tuhan. Terus apalagi relationship itu bukan hanya cuman dengan, selalu saya tekankan relationship terkecil itu apa sih? Keluarga kita, keluarga inti kita. Anak-anak kita, pasangan hidup kita, mungkin bagi yang belum menikah, dengan siapa? Dengan saudara kandung, dengan orang tua,
Dengan siapa lagi? Dengan lingkungan di mana kita tinggal, di company kita, di mana kita bernaung, kita bisa membantu, memberikan kontribusi aktif, seperti misalkan jadi pengajar, misalkan ambil bagian di bidang apapun, sekecil apapun, semuanya itu sangat berarti. Nah, 7 pilar ini yang membuat saya kenapa saya harus selalu menjadi MDRT. Saya mau minimal saya harus menjadi life member 10 tahun, dan puji Tuhan tahun ini bulan Juli saya sudah mencapai MDRT. Jadi tahun ini adalah tahun MDRT saya ke-10. Nah, itu yang membuat saya semakin mencintai MDRT. Otomatis kalau kita mencapai MDRT pendapatannya terus naik, ya kan? Itu udah dilakukan survei menunjukkan rata pertumbuhannya itu adalah 13,5% setiap tahunnya. Nah, anggota MDRT mendemonstrasikan pengetahuan profesional yang unggul, memegang teguh kode etik. Nah, di sini saya sangat senang ya. Kita itu di Komite MDRT Indonesia tidak mengenal bendera, teman-teman. Jadi saya tidak pernah mau menjelekkan perusahaan A, perusahaan B, Prudential yang paling the best, enggak. Kenapa? Karena kita terikat kepada kode etik. Di Prudential pun juga kita terikat kode etik dengan AAJI, betul ya? Dan melayani standar nasabah itu harus dengan baik. Jadi kita nggak pernah boleh satu, misalkan, ada kontes nih, mesti new case, segala macam, kita minta klien itu tutup, nggak boleh. Kita nggak boleh menempatkan diri kita untuk kepentingan pribadi di atas kepentingan klien. Itu sama sekali tidak diizinkan, ya. Jadi keanggotaan MDRT diakui secara internasional sebagai standar keunggulan dalam bisnis penjualan asuransi jiwa dan keuangan. Saya waktu itu pernah ngalamin. Saya terus terang aja, saya belum pernah mencapai PCC, teman-teman. Karena saya orangnya, udahlah, double star club buat saya sih udah oke. Nah, ini challenge buat saya tahun ini, saya pengen sekali. Dan waktu itu saya bilang, saya double star club loh. Saya dapat jalan-jalan kemana. Klien saya nggak ngerti loh. Tapi one day saya bilang sama dia, saya anggota MDRT. Hah? MDRT, Hun? Wah, hebat. Jadi waktu saya sebut MDRT, ternyata di luar sana mereka ngerti. Jadi kalau yang namanya waktu kita bilang, saya mencapai Star Club, saya mencapai Double Star Club, saya mencapai PCC, even President Club, itu mereka nggak ada yang tahu. Karena itu hanya di Prudential. Tapi waktu saya menyebutkan saya anggota MDRT, mereka langsung acungkan jempol. Kita harus meningkatkan, raise our standard. Kita jangan sampai menjadi agent yang biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita menyebutkan bahwa kita adalah member MDRT, mereka langsung tahu, wow, kamu luar biasa. Bahkan AGN asuransi pun juga akan bilang, wah luar biasa seorang MDRT ya. Nah, terus ini salah satunya yang tadi saya sudah sebut kode etik MDRT. Kita harus selalu menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya nggak pernah mau mengajak klien untuk tutup polis, walaupun itu untuk kepentingan saya. Selalu saya bilang sama dia, Pak, ini Bapak punya polis sudah lama sekali. Sayang kalau ditutup. Pada saat Bapak ambil, usia Bapak lebih muda 10 tahun. Jadi untuk mendapatkan manfaat sebesar yang Bapak ambil waktu itu murah. Sekarang udah nggak bisa, Pak. Jadi saya kasih tahu dia. Nah, tergantung dia. Kalau dia bilang, ya tapi ini terlalu kecil, Hun, udah nggak perlu lah. Ya, keputusan ada di tangan klien ya. Tapi saya selalu menekankan nggak pernah mau untuk kepentingan pribadi. Mempertahankan standar tertinggi kompetensi profesional. Ini harus selalu kita memberikan nasihat, selalu berada di sepatunya nasabah. Ya, jadi benar-benar kita harus tingkatkan pengetahuan kita. Di MDRT itu teman-teman bisa belajar banyak. Ya, kenapa? Karena ilmunya tuh luar biasa dan kita bisa masuk sebagai seorang MDRT, belajar sesuka kita, sebanyak mungkin kita mau belajar, ilmunya mereka akan sharingkan. Ya, memegang kerahasiaan penuh. Jadi saya selalu juga akan bicara, klien saya, dia bilang, Hun, saya kasih kamu referensi ya. Oke. Waktu saya dapat referensi itu, klien referensi ini nanya ke saya, Hun, Bapak A yang ngasih kamu referensi saya, itu dia ambil apa aja?
Saya bilang, dia ngambil manfaat Pak, ada manfaat jiwa, ada manfaat sakit kritis, ada manfaat kesehatan. Berapa dia ambil? Pak, mohon maaf, saya harus izin beliau dulu jumlahnya untuk di-share ke Bapak. Boleh nggak saya call sebentar? Oh boleh, silakan. Saya call, kalau dia jawab, saya akan bilang, Pak, boleh nggak saya menginformasikan manfaat yang Bapak ambil berapa nilainya? Kalau dia bilang, Bun, nggak usah lah. Ya udah, saya akan bilang, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa share. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan izin dari beliau. Klien itu ternyata sangat-sangat respect, teman-teman. Jadi kita harus jaga kerahasiaan penuh. Termasuk harta dia, termasuk kalau dia punya hutang, termasuk apapun, nggak boleh kita bocorkan. Mengungkapkan fakta yang dibutuhkan secara lengkap. Sehingga nasabah itu dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Jadi kita harus kasih tahu manfaat produk ini itu apa, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, untuk melengkapi dia punya produk yang sudah dia ambil. Atau kalau dia belum punya, ya saya harus kasih tahu. Kalau dia misalkan manfaatnya dari kantor udah dapat, oke, Pak dapat nggak 100% penggantian? Ataukah hanya based on kamar 500.000 atau berapa? Nah, ini yang kita harus selalu kasih tahu dia. Menjaga perilaku pribadi yang mencerminkan citra baik atas profesi, jasa asuransi dan keuangan, serta sebagai anggota MDRT. Itu kita harus jaga benar ya teman-teman. Terus apalagi? Memastikan bahwa penggantian produk asuransi jiwa atau keuangan harus bermanfaat bagi nasabah. Jadi selalu kepentingan nasabah itu harus nomor satu, ya. Terikat dan mematuhi hukum dan peraturan di wilayah hukum di mana kita sebagai anggota melakukan usaha. Kita tinggal di Indonesia, maka kita terikat kepada AAJI, di mana jelas-jelas di situ kita nggak boleh yang namanya poaching, kita nggak boleh namanya minta klien untuk melakukan penutupan polis untuk kepentingan kita, semuanya jelas. Sampai kita jelaskan apa sih yang namanya unit link, apa itu yang namanya kalau yang dia bayar tuh, ya selama dia mau beli, manfaatnya dia mau dapat, dia harus bayar terus. Jadi jangan sampai, kan sekarang banyak yang bilang, itu gara-gara agennya tuh jelasinnya nggak benar, bayar katanya cuma 10 tahun, nilai tunai diambil terus, yang nggak ada nilai tunai lagi, polisnya lapse. Padahal dulu bilang bayar 10 tahun, tapi dijamin. Nah, hal-hal itu yang membuat kesannya jadi jelek ya. Nah, ini informasi lengkapnya, teman-teman bisa masuk, globalnya itu www.mdrt.org, kalau di Indonesia www.mdrtindonesia.org. Teman-teman bisa ikut, ada macam-macam activity dari MDRT Indonesia, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, itu sharingnya luar biasa, teman-teman bisa dapat gratis ya. Setiap hari Rabu ada kegiatan, nanti saya bisa sharing ya. Oke, nah ini untuk jadi MDRT ada videonya tapi saya skip aja ya. Nah, ini tahun 2023, jadi untuk kita yang mencapai MDRT tahun 2022, produksi tahun 2022, disebutnya adalah MDRT Member 2023. Tahun depan kita akan pergi ke Nashville Tennis USA bulan Juni ya. Nah, untuk Asia Pasifik karena di Amerika itu udah terlalu penuh, maka sejak 2019 dipecah. Asia Pasifik adanya di Global Conference. Akan diadakan di bulan Agustus tanggal 27 sampai 30 di Singapura. Tempatnya kan dekat ya dengan kita. Nah, teman-teman usahakan mencapai MDRT. Bulan Oktober ini masih ada kontes. Mencapai MDRT dapat bonus 2,5 juta ya. Oke, itu aja dari sharingnya mengenai MDRT. Apakah jawab? Luar biasa. Sharingnya MDRT lengkap sekali. Ayo teman-teman silakan loh. Ini MDRT ini menarik sekali ya. Memang dari Harvest juga sudah ada beberapa yang achieve MDRT. Saya juga baru sekali Bu nih. Jadi masih harus banyak belajar nih sama Bu nih ya untuk MDRT. Sama-sama belajar. Ya teman-teman yang lain, ayo silakan kalau ada yang mau tanya lebih detail ya tentang MDRT. Nah, kalau saya sih dari penjelasannya Bu Uni tadi saya penasaran sama yang 7 pilar tadi ya. Jadi jujur aja saya tertarik sekali dari penjelasan yang 7 pilar tersebut karena memang untuk manajemen waktu itu selalu menjadi PR seumur hidup ya buat kita semua mungkin ya, terutama buat saya. Jadi apa yang
Bu Huni dapatkan dari MDRT ini tentang penataan waktu untuk 7 pilar tadi, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan Bu Huni sekarang. Boleh mungkin bisa di-share ya Bu Huni ya. Thank you. Dulu ya, kelihatan nggak ini 7 pilar? Kelihatan, kelihatan. Oke. Sudah saya screenshot juga. Jadi terang aja ya, waktu itu saya nggak ada waktu untuk olahraga, teman-teman. Saya itu hobi olahraga, tapi nggak ada waktu jalanin Prudential. Jadi saya bilang, hidup kok kayak gini ya, nggak pulang udah malam gitu ya, maksudnya itu bukan saya banget gitu loh. Jadi mulai saya nggak mau tahu, saya Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, saya akan jalan pagi 1 jam. Setiap hari saya lakukan. Waktu itu pandemi, saya tambah lagi dengan yoga, pakai Zoom. Katanya saya jadi urusan katanya ya. Sekarang ini naik lagi nih 3 kilo sejak saya kena COVID. Aduh. Jadi saya lagi berjuang untuk nurunin berat badan lagi. Nah, terus apa lagi? Jadi saya udah tahu, saya waktu pagi saya adalah saya gunakan untuk olahraga. Education otomatis lah ya, kita belajar. Seperti ini kan salah satu education. Teman-teman, waktu saya dengar dari Popal ya, katanya yang ikut sebelumnya ada 45 orang. Saya nggak tahu sekarang udah berapa orang yang masuk. Kan balik 27. hidup ini kan 27. betul. Ada yang mengambil peluang saya mau belajar. Artinya apa? Dia harus mengorbankan waktunya yang mungkin quote and quote dia harus take care suaminya, take care anak-anaknya, ya mesti majuin gitu ya. Kayak tadi, ya udah deh saya sempat masak dulu, walaupun nggak pinter masak ya. Terus apa? Dengan seperti itu saya tahu saya mau meluangkan waktu untuk belajar nih gitu. Nah, terus apalagi di kantor pusat juga banyak sekali training yang diberikan kalau kita nggak mau bayar. Tapi kalau misalkan saya mau invest oke, apa aja yang perlu diikutin kayak JMA mentoring itu juga bagus ya. Terus apalagi ada yang bilang saya ikut Gordon Ho. Kalau saya sih sekarang ini belum ya, kalau dulu saya pernah. Nah, terus career. Saya bukan tipe orang yang career nomor 1 bukan. Saya bukan itu sebenarnya. Tapi terbukti dari apa? Waktu saya join 2005, saya diminta untuk dipromosikan jadi UM. Saya bilang saya nggak mau. Akhirnya 2006 saya ditantang lagi. Masa kamu mau gini-gini aja, Hun? Jadi agent gitu ya. Ya udahlah, saya pikir gitu ya. Ya udah jalanin aja. Tapi saya tipenya sebenarnya bukan seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini saya akhirnya membuat saya saya harus bikin balance kan 7 pilar ini. Ya udah, harus tumbuh. Terus servis sama ya. Saya masih bisa pelayanan, teman-teman. Minggu itu adalah waktu saya untuk melayani Tuhan. Saya aktif di gereja. Itu waktu yang kasarnya ya pokoknya saya mau di situ gitu ya. Nah, saya ikut di komunitas mentoringnya Prudential. Saya salah satu mentor dan saya memberikan komitmen ke menti-menti saya. Tahun ini ada 14 menti yang saya handle. Saya bilang, kita sepakat hari Minggu setiap jam 7 malam. Tadinya siang. Terus sepakat kita adakan jam 7 malam. Sebenarnya ada konflik of interest nggak? Ada. Kadang ya keluarga pengen ngajak makan malam gitu ya. Tapi karena saya udah komit, ya saya harus bisa memberikan servis dengan menti saya, ya saya jalanin. Terus apalagi, saya sudah siapkan dana yang saya dengan suami, pos-pos yang saya bilang, kita akan siapkan untuk bantu ini, saya bantu ini. Dan itu saya melakukan itu karena saya merasa bahwa saya udah dikasih Tuhan berkat, saya tahu dan saya yakin Tuhan menjadikan saya sebagai saluran berkat buat banyak orang. Jadi ya saya suka cita aja karena saya cuma percaya bahwa kayak gelas, kalau kita diisi, kita nggak mau kosongin, pasti tumpah gitu ya. Jadi dengan saya ngosongin terus, bukan artinya terus saya nggak mikirin buat anak-anak, enggak juga. Pasti saya punya persiapan buat 3 anak saya. Untungnya 3 anak saya, yang pertama dan yang kecil di Amerika udah selesai, yang kedua di Bandung juga sudah selesai, anak saya udah selesai semua kuliahnya. Jadi saya lagi minta mereka ambil S2 ya, tapi mereka bilang belum mau dulu, ya terserah. Pokoknya prinsipnya saya bilang kita udah siapkan dana untuk mereka tinggal ya udah. Tapi saya tetap mau jadi saluran berkat buat banyak orang. Secara keuangan dibilang kaya enggak juga, pokoknya cukup lah gitu ya.
Pas nanti Maret mau jalan-jalan ke Eropa, ada gitu ya. Pas apa, ada gitu ya. Nah, secara spiritual juga begitu. Spiritual ini kalau saya selalu bilangnya adalah saya mau relationship saya dengan Tuhan itu semakin baik ya. Jadi saya punya waktu khusus, saya punya hutang. Saya selama ini nggak bisa menyelesaikan baca satu Alkitab loh. Jadi saya punya hutang, saya harus selesaikan. Nah ini sekarang udah mulai jalan, tiap hari saya cuma baca 3 bab. Jadi ya lumayan gitu ya, saya sudah sampai ke Injil dari awal sampai Injil Matius, lumayan ya. Walaupun kadang hari ini misalkan bisa dua kali, ya udah saya ambil. Kadang bisa 2 hari karena saya keluar kota, nggak sempet nih. Ya mungkin excuse juga ya. Tapi ya saya berusaha lah untuk tiap hari gitu ya. Terus relationship-nya saya juga luar biasa. Kalau saya waktu itu nggak kenal yang namanya MDRT, saya relationship dengan anak-anak saya biasa-biasa aja gitu. Tapi sejak saya tahu bahwa saya harus build relationship dari keluarga inti saya benar-benar fokus ke mereka. Intinya adalah kalau mereka butuh saya selalu ada. Mereka butuh saya temenin, antar anak les, mau antar jemput anak, saya tetap akan ambil porsi itu. Kenapa? Saya udah nggak mau pakai lagi supir. Sejak saya berhenti, saya udah nggak pakai supir lagi, saya handle mereka semua. Dan saya merasakan buahnya, walaupun anak saya kuliah 5 tahun di Amerika, saya tetap bisa close relationship dengan mereka. Waktu saya dengan tetangga juga begitu. Saya punya waktu, ada acara dengan mereka tuh setiap hari tertentu, setiap bulan ada. Jalan pagi, saya juga build relationship. Jadi saya punya banyak komunitas yang saya merasakan, aduh indahnya hidup ini kalau kita bisa balancing antara kerja dengan kehidupan personal saya. Termasuk apa? Me time. Saya suka tuh yang namanya hair treatment ya. Saya suka mani-pedi gitu ya. Pokoknya saya punya waktu khusus buat saya sendiri. Gitu. Cukup? Oke, luar biasa ya. Ini inspirasi buat saya sih. Saya mesti masih punya PR itu, ada beberapa poin yang masih harus dibalancing lagi. Thank you Bu Uni ya. Ya. Sharingnya luar biasa. Oke, ayo teman-teman, saya tunggu ini dari tadi masih saya yang tanya, teman-teman belum ada yang tanya. Silakan saya kasih kesempatan untuk teman-teman kalau mau bertanya sama Bu Uni, sharingnya luar biasa sekali, terutama tentang MDRT tadi. Harus mencapai ya. Kalau Ya. sudah kita harus mencapai semua loh. Nanti saya tanya ke Kanho ya. Ya, ayo silakan teman-teman, ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan. Nanti saya tanya juga ke Popol ya. Teman-teman Ya. dapat MDRT berapa orang di tahun ini? Siap, Bun. Ada yang mau Dan tanya, silakan. kalau udah dengerin sharing saya nggak mau lagi denger apinya kecil-kecil loh. Apinya harus besar ya. Ya dong. Tapi saya teri juga saya makan. Oh, teri juga dimakan. Nggak, maksud saya pokoknya kita harus naikkan standar kita lah. Ya. Oke. Dulu kan ada mungkin yang bilang ya, saya tuh nggak berani loh, saya cuma beraninya mainnya di 500.000. Teman-teman kita lagi final sprint. Teman-teman mesti berani raise our standard. Naikkan jadi 1 juta, 2,5 juta, 5 juta. Kalau teman-teman punya ladangnya itu kering. Misalkan waktu kemarin saya punya menti, dia bilang gini, Bu, saya punya langganan itu, klien-kliennya adalah rumah makan. Mereka kena dampak dari COVID. Oke. Kalau kamu ladangnya kering, kamu mesti pindah. Jangan bertahan pada lahan yang kering itu. Mesti gimana caranya, Bu? Oke. Kamu nanya ke supplier dari rumah makan itu, pasti saya yakin dia punya banyak supplier. Terus kamu masuk ke komunitas yang kamu belum pernah ada. Gimana caranya? Kamu harus berani memperkenalkan diri. Kayak di kita, mungkin kalau ada yang apa ya, ada teman saya dia bilang gini, saya suka koleksi jam, dia bilang gitu. Saya bukan orang kaya, dia bilang gitu, tapi saya demen, saya pelajari loh. Sampai saya dikenalin masuk ke komunitas itu, saya belajar banyak dari mereka. Saya modal lah beli yang paling murah dulu deh, dia bilang gitu kan. Nah dari situ dia belajar, oh jam tuh ternyata tuh banyak sekali. Nah dari situ dia naik lagi dapat dari komunitasnya itu luar biasa loh teman-teman. Terus apalagi ada yang hobinya sepedaan, ikut komunitas sepeda.
Terus apalagi kalau yang muslim, saya selalu bilang, ayo kamu ikut yang namanya pengajian. Kita masuk komunitas untuk memperkenalkan diri, bukan langsung prospek ya teman-teman. Itu juga jangan sampai membuat, wah si A ini masuk karena mau prospek, jangan juga. Kita deketin, cari suasana, lihat, amati, kita lihat siapa sih yang suaranya didengar. Cari siapa orang yang suaranya didengar. Nah, kalau kita udah tahu si A misalkan, kita deketin dia. Kita perkenalkan diri kita. Dari situ dulu. Sampai pasti dia akan nanya, kamu kerjaannya apa sih? Betul nggak? Pasti dia akan nanya. Nah, pada saat dia nanya, ya kita bilang. Saya selalu bercandain loh. Nanti kamu tahu profesi saya, kamu takut. Ah, kamu itu loh. Memang apa sih kok sampai takut gitu ya? Saya bilang, saya dari Prudential, dari 2005. Tuh kan, kamu takut nggak? Enggak lah, dia bilang gitu. Ya syukurlah kalau kamu nggak takut. Oh, oke. Tapi saya ikut komunitas ini bukan karena saya mau prospek. Saya selalu gitu dulu. Kenapa? Karena saya nggak mau dia punya pemikiran, oh kamu mau masuk komunitas ini karena kamu mau prospek. Pasti dia akan nanya lagi, emang Prudential apa sih, Un? Dia tahu asuransi. Apa sih yang membuat kamu bertahan sekian lama? Selalu saya bilang, saya dari 2005. Dan makin lama saya makin jatuh cinta, saya bilang gitu. Oh ya? Apa? Dia pasti nanya. Ya saya cerita. Nah kalau udah cerita kan gampang. Saya cuma bilang, kamu mau nggak? Uang kamu selama ini kamu taruh di mana? Dia cerita kan? Mau nggak kamu taruh uang? Ini PCB 88 teman-teman, mesti dioptimalkan. Uang itu daripada ditaruh di bank, bunga doang dapatnya nggak seberapa, betul? Deposito. Oke, dia bilang, ah enggak lah, aku sekarang udah nggak mau deposito. Terus kamu taruh di mana? Ya bunganya yang lebih gede deh, ori gitu ya. Oke, tapi harga unit lagi turun loh, saya bilang gitu. Karena saya juga main. Jadi, aduh, rugi nih. Tapi kan dapat bunga terus kan, ya oke. Terus apalagi? Main saham, ya. Kalau dia ngerti, selalu saya bilang, bagus, kamu hebat ya, saya mau belajar. Nah, dari apa yang dia kelola, saya selalu bilang, mau nggak? Uang yang kamu taruh di sini, kamu pernah pikirin nggak? At the end tuh buat siapa sih? Ya biasa lah, Hun, buat anak-anak warisan lah. Oke, kamu suka main apa? Oh, ada yang bilang properti gitu ya. Kalau dia bilang properti paling enak, teman-teman. Kenapa? Saya selalu bilang, kamu properti pakai nama siapa? Ya namaku lah. Kamu kepikir nggak? Kalau nanti terjadi resiko itu harus balik nama, butuh biaya nggak? Emang berapa sih? Minimal kamu siapin 10%. Artinya kalau kamu punya aset di atas misalkan 50 miliar, kamu mesti punya 5 miliar cash. Ada nggak? Dia mikir. Emang mesti gitu ya? Iya. Kita tuh nggak bisa, kalau kita jujur nih, saya selalu nanya. Kalau kamu punya aset, anak kamu dikasih pilihan. Papa punya rumah nih, ada di A, lokasi B, segala macam. Kamu lebih pilih rumah atau uang? Anak pasti akan jawab apa? Ya uang lah, cash lah. Karena apa? Rumah yang saya beli, ada yang di Bekasi, ada yang ya rumahnya jauh-jauh, dia nggak suka, Hun. Nah, bener kan? Kenapa nggak kamu nikmati hidup kamu? Terus caranya gimana, Hun? Saya bilang, oke, anggap berapa aset kamu? 50 miliar cukup nggak? Adalah, dia bilang gitu. Oke. Mau nggak? Ambil 10%, 5 miliar. Ada rumah yang harganya 5 miliar, kalau satu misalkan cuma 1 miliar, berarti kamu jual 5. Terus 5 miliar ini kamu dapat ganti lagi cash 5 miliar. Nah, tapi kamu nggak perlu bayar 5 miliar. Terus gimana dong? Nah, kamu sisanya, kamu nikmati hidup. Kamu pernah nggak keliling dunia? Saya suka bercanda kalau udah deket ya teman-teman. Saya suka, maksudnya apa ya? Saya suka ledek-ledekin dia gitu loh. Kamu nggak nikmatin hidup loh. Kayak kakak saya bilang. Dia ngumpulin duit, hobinya kerja. Kebayang nggak? Dia nggak menikmati hidup. Suatu ketika dia kecelakaan meninggal. Nggak menikmati hidup loh. Nggak pernah keluar negeri. Dia langsung mikir loh, terutama untuk yang buka toko teman-teman. Kalau mereka buka toko, tanyain deh. Mereka cuma tutup tuh, ada yang buka di pasar segala. Mereka tutup tuh apa sih? Cuman lebaran, betul nggak? Minggu tetap buka. Nah, kita coba mereka, kita kasih saran,
supaya mereka bisa menikmati hidup lagi gimana gitu. Menjawab? Oke, luar biasa. Thank you, Bu Hun. Ini ada satu pertanyaan dari Coach Johnny Johnson. Bagaimana Bu Hun memberikan saran untuk menemukan market yang tepat dan bagaimana pendekatannya dari awal? Thank you. Ya, saya terus terang aja dibilang saya segmentation market, enggak juga. Karena klien saya tuh aneh-aneh gitu ya. Maksudnya yang tadi saya ketemu, yang saya nggak kenal, ketemu di pameran, ketemu di dalam lift, saya nggak kenal, ya pokoknya saya buka mulut gitu ya. Kalau boleh dibilang, apa ya? Segmentation saya nggak lakukan terus terang aja. Tapi saya senang menengah ke atas aja. Itu udah pasti. Tapi saya senang banget level menengah bawah, maksudnya yang paling bawah. Contohnya apa? Tukang sayur. Tapi mereka lebih susah loh. Tukang sayur, jual bubur keliling. Saya tuh demen untuk mereka bantu. Kenapa? Karena saya pernah merasakan saat saya bantu mereka yang level bawah, itu mereka sampai bilang terima kasihnya itu nggak cuma sekali. Berulang kali, bukan saya minta dikasih terima kasih, bukan. Tapi hidup saya lebih berarti gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau orang kaya dikasih duit udah banyak, mereka ya terima kasih. Tapi kalau orang yang kurang mampu, mereka bisa menyisihkan sedemikian rupa. Dan pada saat terjadi resiko mereka mendapatkan sesuatu, dan itu sangat berarti buat dia, itu sukacitanya lain. Jadi kalau dibilang segmentasi, saya bingung nih. Buat saya nggak ada lah pokoknya. Oke, jadi Komunitas istilahnya manapun juga saya oke gitu ya. Maksudnya saya demen ngobrol, saya senang ketemu orang, saya masuk gitu ya. Cuman kalau di pelayanan saya nggak berani aja. Saya paling takut. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap saya aktif karena itu, bukan. Jadi kalau mereka nanya baru saya jawab. Tapi kalau mereka nggak nanya, nggak. Tapi one day saya dikomplain. Saya nggak cerita kan. Terus mereka tahu saya di Prudential. Mereka bilang gini, Hun, kamu itu ya, kenapa sih kok nggak cerita-cerita katanya. Saya bilang, kalau saya ngomong takutnya nanti pada ngomong, oh ternyata Huni itu aktif di pelayanan karena mau cari klien. Itu saya paling jaga, saya bilang gitu. Enggak lah, kamu kan ngomong dong, ini di luar pelayanan, kamu mau cerita, ini rekening bagus, terserah kamu mau ambil atau enggak. Yang penting kamu melakukan bagian kamu udah cerita, mereka mau ambil terserah. Oh gitu ya? Oke. Suatu ketika, ada teman di komunitas kita, bagian komsosnya meninggal mendadak. Masih muda, anaknya cuma 1. Waktu saya kejadian itu, saya memang nggak pernah cerita sama dia. Terus ini jadi keingetan buat saya, itu jadi beban. Kenapa saya nggak cerita ya? Akhirnya sama teman yang di bagian komsos itu, saya ngobrol sama dia. Saya sedih loh, saya bilang sama dia. Kenapa saya nggak cerita? Emang kenapa? Dia nanya gitu. Saya tuh di Prudential, saya buka kartu ke dia. Kalau seandainya saya cerita, paling nggak keluarganya kan nggak akan terlalu menderita banget lah. Paling nggak ada uang, sejumlah uang yang sangat berarti buat anaknya sekolah, nanti kuliah, segala macam. Terus saya ngomong sama dia, kamu udah ada belum? Saya juga nggak ada. Nah, saya nggak mau kejadian lagi ya, saya bilang gitu. Kamu mesti punya. Apa kelebihannya? Saya jelasin. Dia ambil. Jadi kadang, apa ya, nggak tahu menjawab nggak tuh, sorry kalau nggak menjawab. ya, saya rasa menjawab sih. Saya juga tahu ada beberapa orang yang istilahnya mereka sama seperti Bu Uni, jadi alergi untuk menawarin ke teman-teman segereja gitu ya, karena khawatirnya nanti ada perkataan-perkataan yang mungkin nggak tepat seperti yang dikhawatirkan sama Bu Uni. Tapi ternyata memang betul ya, yang penting kita cerita dulu ya, malah masalah mereka mau ambil atau enggak itu kan masalah belakang gitu ya, yang penting udah cerita gitu, jadi kita nggak
kebeban kalau misalkan ternyata memang sudah ada kejadian, kita ternyata sama sekali belum pernah cerita gitu. Ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Istino. Jadi dari beberapa nasabah yang klaimnya besar, jadi Ibu Huni pasti pernah ya menangani klaim-klaim yang nominalnya besar. Apakah mau dijadikan testimoni klaimnya sehingga akhirnya buat batu loncatan untuk prospek nasabah besar lainnya? Biasanya seperti apapun. Teman-teman, kalau orang kaya itu nggak mau. Tapi ada yang mau nggak, Hun? Ada, tapi saya nggak boleh sebut namanya. Aneh kan? Jadi biasanya saya selalu gini. Saya minta izin sama mereka. Saya punya klien ada yang mau. Jadi saya sebut namanya, dia nggak keberatan. Kalau yang saya mau ketemu orang yang dia kenal, saya sebut namanya. Dan dia ngelihat, kenal, oke. Jadi itu menjadi sebuah batu loncatan, betul. Tapi kalau yang saya nggak bisa cerita, sebut si A, si B gitu ya. Saya cuma cerita, saya nggak bisa, saya akan tutup namanya, alamatnya saya tutup. Tapi saya bisa kirim ke dia, saya bisa tunjuk ini klaimnya. Keluar 4, sekian M. Nah, pada saat seperti itu, saya bilang, ya balik lagi ya teman-teman, ini masalah trust. Ini bisnis kepercayaan. Jadi kepercayaan itu buat saya sangat-sangat penting. Jadi mereka tahu saya seperti apa. Nah, waktu saya cerita pun dengan tanpa bukti pun mereka percaya gitu ya. Jadi kadang saya suka ngomong gini. Ada satu case yang saya perlu cerita. Klien saya ini ternyata agent, saya tuh agent ketiga. Dia punya ambil dengan agent A, kecil-kecil gitu ya buat anak istrinya, kesehatan. Terus ada lagi sama agent B. Nah, ambil sama saya itu hanya manfaat jiwa dan sakit kritis. Jiwanya 5 miliar, sakit kritisnya 2 miliar waktu itu. Nah, waktu orang ini sangat-sangat sehat, olahraga, kebayang ya, sepedaan sampai 25 kilo. Berarti kan orang sehat ya, bukan kasarnya bukan penyakitan, tapi balik lagi itu bukan jaminan. Suatu ketika dia masih 52 tahun, dia telepon saya, Bun, saya kena serangan jantung. Hah? Saya sampai kaget loh. Taunya gimana? Saya bilang gitu kan. Saya sepedaan, tiba-tiba saya nggak kuat, ngos-ngosan, dada saya sakit. Saya dibawa sama teman-teman, ternyata saya kena serangan jantung. Oh ya? Polisnya kan udah lewat masa tunggu. Nah, teman-teman mesti tahu persis. Kriteria yang namanya kriteria serangan jantung tuh dari 5 kriteria mesti memenuhi 3. Nyeri dada udah pasti. Nggak tahu gimana waktu itu saya udah ingetin, tapi dokternya nggak melakukan yang namanya tes enzim. Jadi nilainya tuh masih di bawah. Jadi dia hanya memenuhi cuma 2. Terus dia sampai istrinya, kebetulan istrinya orang Singapura, aduh ngomongnya udah nggak enak banget teman-teman. Dia bilang, wah ini nih yang namanya asuransi ya. Kalau mau klaim susah, dia bilang gitu. Bohong lah, aduh saya sampai gemes banget ya, tapi saya punya satu senjata, saya bilang sama dia. Karena kan gara-gara dokternya, itu timingnya tuh harus segera, teman-teman mesti tahu. Ya, tes troponin segala macam tuh harus segera pada saat terjadi serangan jantung. Nah, sampai akhirnya ada satu kriteria yang hanya bisa dilakukan setelah 6 bulan. Ya, jadi waktu itu saya bilang sama dokternya, Dok, tolong dibantu, ada satu tes yang harus dilakukan setelah 6 bulan. Untuk menjadikan klaim ini keluar. Akhirnya dilakukan tes dan itu memenuhi. Mesti di bawah, saya lupa angkanya ya. Pokoknya harus di bawah standar. Dan itu langsung nggak lama keluar. Nah setelah kejadian itu istrinya sampai bilang, thank you ya Hun, udah nggak marah-marah lagi. Saya bilang sama istrinya, punya nggak manfaat ini? Dia bilang nggak ada. Suaminya, iya kamu harus punya juga deh. Akhirnya istrinya buka. Lepas dari dia mau ucapan terima kasih atau enggak, dia bayar preminya setahun 130-an. Lumayan, ya kan? Jadi dari situ saya selalu, kita bisa pakai momen-momen seperti itu. Kalau orangnya nggak mau dijadikan testimoni, ya saya paling ambil bukti klaimnya,
saya tutup nama, alamat, pokoknya nomor polis juga saya tutup semua. Saya tunjukin dia, ini klaim kamu, saya akan pakai, boleh nggak? Oh boleh Hun, nggak apa-apa, kan tertutup semua udah. Kecuali biaya yang keluar, klaimnya berapa. Nah kalau itu yang saya pakai. Menjawab? Oke, oke, terjawab ya, Pak Istino. Pak Istino ya? Ya. Ya, terjawab. Iya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Bu Hun, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Sony Johnson. Jadi untuk nasabahnya Bu Hun yang besar-besar ya, nasabah klien yang besar-besar, apakah Bu Hun juga minta referensi ke mereka? Oh itu wajib, kudu, harus. tapi nggak semuanya mau kasih. Balik Caranya lagi. minta referensi mungkin bisa share sedikit ke teman-teman. Jadi teman-teman, saya tuh sampai gemes ya, maksudnya saya terus terang aja nggak dapat banyak referensi dari klien besar. Kenapa? Karena mereka bilang gini, Bun, saya nggak mau mereka tahu saya punya. Mereka pasti udah ada. Aduh, saya sampai gemes banget. Itu benar-benar terjadi ya. Kadang saya cuma bilang gini, Pak, Bu, ini kan Bapak udah punya polis. Manfaatnya menurut Bapak bagus nggak? Oh, bagus. Boleh nggak? Kalau Bapak ngelihat ini bagus, teman Bapak yang belum punya atau saudara atau apa, boleh nggak mereka tahu? Gini deh, nanti deh saya hubungin. Biasanya itu bohong, nggak akan kasih. Nah, ada satu klien saya yang gede itu yang pernah klaim, dia cuma bilang gini, saya buka jalan ya buat kamu ya. Gimana Pak? Saya kasih nomor, nggak usah kasih nomor deh, saya undang, dia bilang gitu. Oke, saya diundang. Jadi dia ajak saya ketemu dengan dia, istrinya, sama mantunya. Mantunya yang diajak. Saya disuruh jelasin polis dia, apa yang nggak perlu, semua polis yang dia punya, termasuk dengan asuransi lain. Jadi diskusi segala macam, udah dikenalin kan sama mantunya kan. Udah selesai, oke. Terus dia bilang gini, tuh kan saya udah kasih ya. Saya udah kasih nih, saya udah buka pintu ya, kamu sendiri yang masuk, dia bilang gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Ada juga nih barusan, hari ini dia ngasih tahu saya, klien saya yang besar itu yang masih muda. Bun, ini kayaknya Olive mau ambil nih, dia bilang. Nanti saya kasih kamu ya. Tapi kalau dimintain, nggak mau keluar nomornya. Aneh kan? Jadi saya tuh kadang terus terang aja referensi itu nggak apa ya? Ada yang dapat nggak? Ya ada. Saya nggak bilang nggak ada. Tapi nggak secanggih teman-teman, mungkin teman-teman sendiri yang di sini canggih-canggih gitu ya. Cuman saya dikasih tahu senjata dari teman komite Indonesia, MDRT Indonesia, dia bilang gini, saya biasa lakukan, dia bilang gitu. Begitu saya antar polis, saya bilang gini, Pak, Bu, ini kan polis Bapak sudah saya serahkan. Jangan sampai polis ini hanya Bapak dan Ibu aja yang tahu. Siapa keluarga yang terdekat yang harus tahu? Kalau terjadi sesuatu, supaya saya nanti bisa hubungi, dia bilang gitu. Biasanya Hun, saya dapat tuh, katanya gitu. Minimal saya selalu sebutin, Pak, boleh siapa Pak yang pertama, kedua, ketiga. Nah, udah ketiga biasanya stop. Tapi ada juga Hun yang sampai keempat, kelima. Nah, setelah selesai saya bilang, Pak, boleh ya, saya nanti hubungin orang itu ya, supaya mereka juga tahu. Ada yang kasih, ada yang enggak, dia bilang gitu. Nah, kalau aku udah dapat, aku telepon, Pak, Bu, ini saya dapat nomor Bapak dari Bapak A. Dia bilang gitu. Bapak A ini punya manfaat asuransi dari saya seperti ini. Jadi kalau terjadi sesuatu risiko yang tidak ada orang lain tahu, minimal Bapak sebagai orang yang dikasih kepercayaan mengetahuinya. Menurut Bapak, manfaat yang saya berikan ini, apakah Bapak sudah memiliki atau belum? Bisa dengan cara itu. Tapi terus terang aja saya belum pakai banyak sih. Tapi boleh dicoba karena itu terbukti buat teman saya itu. Jadi dia modelnya adalah malah dia bilang saya nggak pernah cari orang baru loh Hun. Saya tuh dari referensi karena saya udah malas buka baru lagi, buka baru pembicaraan lagi. Jadi saya dari referensi ke referensi ke referensi. Jadi semua orang saya yakin teman-teman juga punya strong point. Strongnya di mana? Saya punya kekuatan di referensi kah? Atau saya kekuatannya adalah di calon klien baru atau di mana gitu ya.
kalian mesti tahu apa yang menjadi strong kita. Menjawab. Oke, menjawab ya, Coach Johnny Jensen. Oke, luar biasa ya. Hari ini sharingnya C, Bu Huni. Ada yang mau tanya lagi? boleh Terakhir. nanya satu Kak C Huni? Boleh dong. Oke, Iya C, terakhir ya. luar biasa tadi C. Mau nanya soal klaim tadi, untuk tadi ada 3 syarat ya C ya. Nah, yang tadi yang ditolak karena kurang satu yaitu masalah enzim troponin. Itu ya Ada tadi di yang klausul yang kan ada 3. kriteria itu kan ada 5. Yang terakhir poin nomor 5 Nomor kok 3. saya jadi lupa nggak Nyeri ingat. dada ringkas, peningkatan enzim troponin sama yang biasanya itu EKG-nya ada itu. Nah, tadi kan sempat ditolak karena tadi dia bilang troponinnya. Mau tanya yang 6 bulan tuh apa, C? Boleh Nah jelasin nggak itu, ya? aduh saya ganti HP lagi sebentar. Ntar ya, kalau saya ingat saya kasih tahu Popel. Oh, Ya saya lupa, sorry karena benar-benar. nggak semua agent tahu, C. Gua bisa kita ditolak terus 6 bulan lagi kita masih bisa banding gitu loh. Bukan 6 bulan lagi kita bisa banding. Jadi kan kita waktu itu saya ngajuin karena saya Iya. punya asumsi minimal kan 3. Ternyata yang Iya. ketiga yang dia diisi oleh dokternya itu nggak memenuhi karena waktunya udah lewat. Jadi teman-teman mesti tahu kriteria klaim masing-masing penyakit kritis itu teman-teman mesti tahu. Nanti saya kasih tahu Popel. Saya nanti lihat langsung polisnya ya. Sorry, Iya. tapi saya ganti tuh nggak ingat. Ada nggak yang punya 5 kriteria sakit kritis untuk serangan jantung? Kalau dari situ kelihatan tuh apa? Saya lupa. Nanti saya kasih deh pasti. Nah, Ya, terus nanti ada. kita harus tahu persis nyeri dada udah pasti kan 1. Nah, dari 4 itu dokter bilang ada 2 lagi, tapi ternyata yang 1 nggak diakui oleh Prudential karena waktunya udah lewat. Nah, jadi akhirnya apa kan nggak bisa klaim, nggak bisa cair karena baru memenuhi 2 kan. Nah, Iya. waktu itu saya juga terus terang aja juga nggak tahu gitu kan. Nah, terus saya bilang ini nggak mungkin nih. Maksudnya nggak mungkin kalau sampai nggak bisa klaim karena jelas-jelas klien saya kena serangan jantung. Waktu itu yang ngasih tahu malah dari bagian klaim loh. Bu, coba ditanyakan, ada 1 kriteria itu 6 bulan. Tanyakan dokternya, ini kan belum ada 6 bulan. Kasih tahu dokternya untuk klien melakukan ini pada saat 6 bulan. Oke, jadi begitu saya monitor tuh, saya monitor ketat, begitu 6 bulan saya langsung janjian sama dokternya, dilakukan tes itu, aduh syukur kepada Tuhan, benar-benar itu di bawah. Langsung saya bilang, hore, saya yakin bisa klaimnya keluar. Dokternya juga ikut senang. Begitu klaimnya keluar, saya bilang, dok, thank you ya, klaimnya udah keluar. Dia ngasih saya jempol. Jadi dari, Yang 6 bulan namanya apa, C? nah itu nanti. Oh, nanti. Kebetulan ini saya ada sih, katanya ada. Memang harus memenuhi 3 di antara 5 tadi kan? Iya. Ada kok, jadi. Nanti Hera, nanti Bu Huni akan kasihkan JJ, nanti tak kasih tahu kamu ya. Siap. Oke ya, sorry ya. Saya benar-benar Enggak apa-apa, info. enggak Iya, apa-apa, nggak enggak apa-apa. apa-apa. Ya, nggak apa-apa, C. Atau mungkin ada sharing klaim yang unik lagi. Jadi kita kan agent kadang-kadang nggak ngerti, nggak tahu gitu. Nah, kalau sharing gini kan jadi tahu gitu, C. Mau sharing klaim lagi nggak? Yang unik-unik ya, C. Hah? Unik-unik ya? Oke ya. Tadi kan Ini masih ada waktu nggak? Ya, oke, Oh, iya. satu lagi boleh. Oke ya. Sharing klaimnya. Saya terima punya kasih ya, C. klaim. Sorry. Oke ya, saya Thank lanjut ya. you. You welcome. Jadi saya punya klaim unik teman-teman. Saya punya klien, udah jalan polisnya 5 tahun. Tiba-tiba dia bilang sama saya, Hun, saya kecewa nih dengan Prudential. Saya kaget, hah? Klien saya ini nggak pernah klaim, kok dia kecewa gitu kan? Saya kan jadi bingung, loh, kamu itu nggak pernah klaim, apa kamu kecewanya sama Huni? Saya bilang gitu kan. Enggak. Nah terus kamu tuh kecewanya karena apa? Dia cerita 2014 mama saya kena kanker usus. Itu kata agennya nggak bisa klaim. Hah? 2014? Itu dia ngomongin saya 2021 teman-teman. Tapi buat saya tuh penasaran kenapa 2014 dia kena kanker usus masa nggak bisa klaim sih? Terus saya tanya dia, mama sekarang ada di mana? Lagi di Singapura, kontrol. Oke, timingnya tepat nih, saya bilang, kan lagi kontrol. Boleh nggak? Dia ditemenin siapa? Sama Cici, oke.
Bisa nggak saya minta emailnya dari rumah sakit kayak atau mana? Pokoknya intinya saya akan kirim surat keterangan dokter. Dokter harus isi, saya bilang gitu. Oke, saya kirim semuanya, saya minta dibalas, saya lihat dokumennya semua, balik ke Indonesia kan. Saya bilang, dalam hati saya bilang, ini mestinya bisa klaim. Kenapa? Karena kan kanker itu, begitu dia pecah dari sel, jadi nggak bisa bilang, oh stadium 1 atau 2 atau 3 yang bisa klaim, nggak. Kriteria kansernya Prudential itu bukan gitu. Pecah dari, kansernya udah pecah, keluar kasarnya, itu bisa klaim. Jadi waktu saya ketahui kasusnya itu, saya bilang, dalam hati saya bilang, saya yakin ini pasti bisa klaim. Terus saya bilang sama dia, saya nggak berani janji. Kenapa? Karena udah lama, betul? 2014 sampai 2021 tuh 7 tahun loh. Tapi saya akan fight, saya bilang gitu. Pertanyaan berikutnya setelah dokumen lengkap, saya harus kasih yang namanya penjelasan. Itu bukan saya agennya, dan agennya sampai sekarang masih aktif loh teman-teman. Mohon, please, jangan sampai menjadi agen seperti itu. Kita nggak boleh guess, kita nggak boleh nebak, kita nggak boleh judge, kita nggak boleh menghakimi klaim ini nggak bisa diganti, nggak bisa, nggak boleh. Teman-teman mesti memberikan servis. Tahu nggak, apa yang harus saya tulis? Kenapa klaim baru dari 2014 baru klaim sekarang? Saya bingung loh. Nggak mungkin saya tulis, agennya bilang nggak bisa klaim, nggak mungkin. Betul? Saya nggak mau menjatuhkan itu, karena saya terikat kode etik. Apa yang saya lakukan, saya konsultasi dengan ARP, dengan orang-orang yang saya bisa percaya, saya akhirnya tulis. Karena dokumen baru lengkap sekarang. Saya submit, teman-teman percaya, nggak sampai 2 minggu, cair loh. Saya waktu kasih tahu klien saya, selamat ya, klaim mama udah disetujui, dia nggak percaya. Hun, jangan bercanda ah, dia bilang gitu. Serius, saya bilang gitu. Kamu minta mama cek rekening. Kan saya dapat kan? Saya bilangin ke dia, terus dia begitu terima, dia bilang, Hun, thank you ya. Kebayang ya, 7 tahun. Saya punya lagi satu case klien saya. Klien pribadi saya, klien ini single parent, ulang tahunnya bulan Maret. Saya say hello sama dia tahun ini. Selalu kalau ulang tahun saya say hello. Selamat ulang tahun ya teman-teman. Kalau tahu tanggal perkawinan, ulang tahun, apapun lah ya, usahakan ngasih selamat. Minimal teman-teman masih aktif. Tulis lagi, misalkan Huni Prudential. Supaya mereka, oh Huni itu masih di Prudential toh. Saya call sama dia, Bu apa kabar? Baik Hun, thank you ya udah ngasih selamat, saya WA dulu kan. Terus dia cerita, Hun, tahun lalu nih, aduh saya kena loh. Hah, kena apa Bu? Saya kena kanker. Oh ya, kena kanker tiroid. Loh Bu, kenapa nggak bilang? Ya enggak lah. Bu, Ibu tuh ada loh manfaat sakit kritis. Hah? Saya tuh pikir cuma manfaatnya jiwa tok. Teman-teman tahu nggak? Oktober dia kena sakit kanker tiroid. Saya lihat, saya bilang sama dia, waktu saya call itu, kan setelah dia ulang tahun kan. Besoknya setelah itu saya follow up lagi kan. Saya baca polisnya, saya kaget loh. Kenapa? Manfaat dia itu yang sakit kritis, dia hanya mau di cover sampai umur 65. 22 Maret 2022 itu adalah berakhir manfaat sakit kritisnya. Saya bilang sama dia, Bu, tapi manfaat sakit kritis Ibu udah berakhir 22 Maret 2022. Tapi kejadiannya kan sebelum Ibu polisnya mati. Sebelum polisnya lapse, maksudnya bukan lapse, sorry. Manfaat itu sebelum manfaatnya berakhir. Saya nggak berani janji apapun, karena kan kriteria di dalam polis 6 bulan, segala macam saya jelasin ke dia. Iya sih Hun, saya yang salah. Bu, saya nggak berani janji, tapi Ibu bantu saya ya. Saya butuh dokumen yang mesti diisi oleh dokter, segala macam. Kita berjuang sama-sama, Ibu bantu saya kelengkapan dokumennya. Oke. Dia bantu semuanya, rumahnya sama di Kelapa Gading, tapi dokternya di daerah Serpong. Dia minta anaknya ketemu dokternya, ngisi segala macam. Terus saya bilang sama dia, Bu, boleh nggak saya tulis alasan Ibu karena terlambat adalah
Ibu fokus kepada pengobatan ibu, sehingga ibu nggak ingat lagi bahwa ibu punya manfaat sakit kritis. Oh boleh, boleh. Udah nih. Terus saya lagi jalan-jalan tuh di Bangkok, teman-teman. Waktu di dalam bus, saya di WA sama dia. Dia bilang, sebelum di WA, sorry. Saya dapat info klaimnya udah disetujui. Saya tuh di bus, satu bus kan satu teman-teman semua ya. Saya bilang, hore, saya teriak loh. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya nggak nyangka klien ini bisa dibayar gitu loh. Kan udah manfaatnya udah nggak ada kan. Nah, teman saya sampai pada bingung, kenapa Hun? Saya senang, kenapa? Karena saya bisa bantu dia. Dia tuh single parent, kena kanker, terus dia dapat 500 juta nih, saya bilang gitu kan. Wow, luar biasa ya. Jadi di situ kan jadi mereka tahu nih Hun itu di Prudential loh bisa bantu orang gitu ya. Itu nilai jual juga teman-teman ya. Nah, terus saya bilang kasih tahu ke klien saya kan, Bu, selamat ya. Ibu klaimnya disetujui. Sampai dia nggak percaya loh teman-teman. Jangan bercanda loh Hun. Serius Bu, Ibu cek ya rekeningnya. Paling lama 2 hari lah saya bilang gitu. Karena kan proses antrian. Nggak sampai 2 hari, klien saya telepon. Hun, boleh nggak saya minta rekening kamu? Kenapa Bu? Ini uangnya udah masuk, dia bilang gitu. Bu, kenapa kok minta rekening saya? Saya mau kasih sesuatu sama kamu. Nggak, saya nggak mau. Saya benar-benar nggak mau, itu haknya ibu, saya bilang gitu. Tahu nggak teman-teman? Dia sampai ngomong gini, Bun, terima kasih banyak ya. 500 juta ini untuk proses pengobatan saya berikutnya. Aduh, itu rasanya teman-teman nggak bisa dibayar dengan uang saat saya bisa mendengar dari seorang klien yang dulu saya pernah ceritakan bahwa pentingnya punya proteksi. Itu. Kenapa saya mau sampai sekarang menjalankan bisnis Prudential? Karena saya mau bisa menjadi berkat, saluran berkat buat orang-orang. Mereka memiliki rekening di Prudential dan saya yakin teman-teman di sini pun di Harvest juga sama, mempunyai misi yang sama. Kita bisa bantu orang-orang, kita harus perjuangkan mereka. Selama kita tidak ada pembohongan fakta, selama kita benar-benar ngomong apa adanya, ya saya yakin klaim kita tuh nggak akan dipersulit. Moga-moga menjawab ya. Oke, mantap. Wah, malam ini ilmunya banyak sekali ya. Wah, terima kasih banyak ya Bu Uni untuk sharingnya, waktu yang diberikan, ilmu yang Sama-sama. di-sharingkan. Waduh, Tuhan memberkati Bu Uni ya dan keluarga. Oke, saya Amin. kembalikan ke Pak Istino untuk menutup acara. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Uni. Teman-teman juga bisa chat. Saya thank you untuk Bu Uni. Kita akan tutup dalam ini ya, doa sama foto ya, Pak Istino. Ini dari kantor Harvest. Terima kasih Bu Uni. Sama-sama Pak Istino. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya, terima kasih. Ini apresiasi dari kita untuk Bu Uni atas sharingnya yang luar biasa. Pasti teman-teman terberkati. Dalam artian banyak ilmunya, teman-teman tinggal besok aplikasikan di lapangan, gitu ya. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya Bu Uni. Boleh Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan chat dulu ya. Saya capture Bu Uni dulu. Bentar. Bu Uni dulu ya. Siap. Saya ambil gambar. Ini deh, agak tegak ya. Oke, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman persiapan dibuka kameranya. Bentar. Oke, teman-teman silakan. Saya memberikan kasih ke kalian semua. Oke, terima kasih. Bentar. Siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Ini lembar pertama. Slide pertama maksudnya. Sekarang slide kedua, persiapan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakkan, tapi saya nggak peduli karena saya pengen teman-teman sukses. Semoga saya bisa menjadi berkat buat teman-teman ya.
Oke, terima kasih sekali lagi Bu Uni. Ya, sama-sama. sharingnya. Thank you, Bu Uni. Thank you semuanya. Thank you so Sukses ya. much. Thank you, Bu. Ayo final sprint, kejar MDRT, oke? Mantap. Oke. Oke, Nanti saya nanya Ibu Popel nih dari Harvard berapa orang MDRT, karena tugas saya itu loh, mencetak MDRT sebanyak-banyaknya. ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Uni. Oke, teman-teman, sampai di sini Power Night kita. Sampai ketemu di Power Night Senin depan onsite ya. Jadi sekarang sudah online, besok Senin onsite. Terima kasih dan semangat pagi. Pagi, sukses. Pagi. Di live ya.